Part 42 Novel Bintang Purba. Dengan suara serak cerita berlanjut. Ye Sen, beraninya kau terbang secepat itu di tahap kedua jalan hidup dan mah tei ini. Cahaya pembunuh dan lengkungan cahaya yang mengerikan di sini sangat kuat. Jika kau tidak hati-hati, kau akan terbunuh oleh cahaya pembunuh dan lengkungan cahaya itu dan jatuh sepenuhnya. Ding Xiaojia sangat terkejut melihat Ye Sen. Ia tidak hanya terkejut bahwa Ye Sen muncul di depannya, tetapi juga lebih terkejut lagi bahwa Ye Sen benar-benar terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah ia sama sekali tidak khawatir tentang cahaya pembunuh yang tidak dapat dijelaskan dan lengkungan cahaya yang mengerikan di tahap kedua jalan hidup dan mah tei ini. Ding Xiaojia memiliki artefak seruling Qingling, tetapi ia tidak berani terbang seperti ini. Mungkinkah ia memiliki artefak yang lebih kuat dariku, jadi ia tidak takut dengan cahaya pembunuh? Ding Xiaojia melihat cahaya ekstrim yang diterbangkan Ye Sen, tetapi ia tidak dapat melihat cahaya ekstrim apa itu. Melihat ekspresi terkejut Ding Xiaojia, Ye Sen tersenyum tipis. Liontin giok es dan salju berubah menjadi titik cahaya yang sangat terang, dan Ding Xiaojia tentu saja tidak dapat melihat wujud aslinya. Ye Sen tidak pernah menyangka akan bertemu Ding Xiaojia, Tuan Muda Istana Jiuxing Benua Jiumang, di sini. Lagi pula, dia belum pernah melihat pemburu harta karun lainnya sejak dia memasuki gua harta karun ilahi. Seperti Huo Meier, Tengkorak Bermata Tiga, Jin Liang, dan lainnya, Ye Sen tidak tahu di mana mereka telah mencapai gua harta karun ilahi. Melihat Ding Xiaojia secara kebetulan di tahap kedua jalan hidup dan mah tei, Ye Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikannya, ingin melihat bagaimana Ding Xiaojia menerobos pos pemeriksaan. Akibatnya, dia melihat Ding Xiaojia terjebak di jalan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Jelas, Ding Xiaojia benar-benar terjebak oleh pos pemeriksaan tahap kedua jalan hidup dan mah tei dan tidak berani bergerak maju. Melihat Ding Xiaojia seperti ini, Ye Sen tentu tidak akan tinggal diam dan melihatnya mah tei, asalkan dia mampu menerobos pos pemeriksaan dengan aman. Jadi, dia langsung menerbangkan liontin giok es dan salju di depan Ding Xiaojia. Lepaskan penjagaanmu, aku akan membawamu ke harta karun ruang angkasaku dan membawamu keluar dari tahap kedua jalan hidup dan mah tei ini. Setelah tersenyum, Ye Sen berbicara langsung kepada Ding Xiaojia. Keluarkan aku. Ding Xiaojia tercengang saat mendengar kata-kata Ye Sen. Kemudian, Ding Xiaojia menjadi sangat terkejut. Dari kecepatan terbang Ye Sen yang sangat cepat dan ekspresinya yang acuh tak acuh saat menghadapi jalan hidup dan mah tei kedua ini, Ding Xiaojia tahu bahwa Ye Sen pasti yakin bahwa dia bisa melewati jalan hidup dan mah tei ini. Kalau tidak, Ye Sen tidak akan begitu acuh tak acuh, apalagi menawarkan untuk membawanya keluar. Ding Xiaojia telah jatuh putus asa setelah seruling Qingling rusiak dan giok dewa abis. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mah tei. Pada saat ini, Ye Sen bersedia menyelamatkannya, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Yang membuat Ding Xiaojia merasa lebih luar biasa adalah bahwa Ye Sen tidak ragu untuk membantu. Seperti yang dikatakan Tengkorak Bermata Tiga saat pertama kali memasuki gua harta karun dewa, banyak pemburu harta karun tidak akan peduli dengan nyawa pemburu harta karun lainnya, dan terlebih lagi, mereka berharap lebih banyak pemburu harta karun lainnya yang mah tei, sehingga mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun. Bahkan ada orang yang mencoba membunuh pemburu harta karun lainnya. Berbeda dengan situasi ini, bantuan Ye Sen tentu saja sangat berharga. Ye Sen, apakah kamu benar-benar akan membawaku bersamamu? Ding Xiaojia menatap Ye Sen dan bertanya lagi dengan sedikit ketidakpastian. Melihat Ye Sen mengangguk lagi, Ding Xiaojia tidak ragu-ragu dan mengangguk lagi dan lagi. Baiklah, Ye Sen, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika tidak, aku takut aku akan mah tei di jalan kedua hidup dan mah tei ini. Jika aku bisa melewati level ini dengan aman kali ini, aku akan langsung pergi ke area aman di tanah harta karun kedua dan menunggu waktu untuk diteleportasi keluar. Aku tidak akan pernah mencari harta karun di tanah harta karun dan kemudian dibawa ke jalan ketiga hidup dan mah tei yang lebih berbahaya oleh kunci gua harta karun. Ding Xiaojia sudah sangat takut dengan tiga jalan hidup dan mah tei di gua harta karun dewa ini. Setelah melalui dua jalan hidup dan mah tei berturut-turut, dia sudah tahu bahwa gua harta karun dewa yang bermutasi ini bukan lagi tempat yang bisa dia kunjungi. Jalan hidup dan mah tei yang kedua sangat mengerikan,
dan dia pasti tidak berani memasuki jalan hidup dan Mahtei ketiga yang lebih berbahaya. Melihat Ding Xiaojia mengangguk berulang kali dan melepaskan kewaspadaannya, pikiran Ye Sen bergulir ke arah Ding Xiaojia, dan langsung menyerap Ding Xiaojia ke dalam liontin giok es dan salju. Kemudian, Ye Sen juga terbang ke liontin giok es dan salju. Kemudian, liontin giok es dan salju terus terbang menuju ujung bagian kedua jalan hidup dan Mahtei dalam bentuk titik cahaya yang ekstrim. Ketika Ding Xiaojia di liontin giok es dan salju melihat bahwa ia dibawa oleh ruang harta karun aneh ini untuk terbang dengan kecepatan tinggi di bagian kedua jalan hidup dan Mahtei, dan bahkan para pembunuh yang tak terhitung jumlahnya yang telah membuatnya begitu takut sehingga ia tidak berani bergerak maju tidak dapat melakukan apapun dengan ruang harta karun aneh ini, Ding Xiaojia menatap Ye Sen lagi dengan kaget. Ia tahu bahwa ia benar-benar diselamatkan kali ini. 1 jam kemudian, Ye Sen berdiri di pegunungan hijau yang sama dan perairan jernih seperti tanah harta karun pertama. Dunia baru ini adalah tanah harta karun kedua untuk berburu harta karun setelah bagian kedua jalan hidup dan Mahtei. Harta karun di gua harta karun tersembunyi di tanah harta karun kedua ini lebih berharga daripada tanah harta karun pertama. Pada saat ini, Ding Xiaojia tidak lagi berada di samping Ye Sen. Dengan bantuan liontin giok es, Ye Sen dan Ding Xiaojia berhasil melewati tahap kedua jalan hidup dan Mahtei. Seperti yang ia katakan sebelumnya, Ding Xiaojia tidak lagi berani tinggal di tanah harta karun kedua untuk mencari harta karun, tetapi langsung bergegas ke area aman. Ada area aman di 3 tanah harta karun gua harta karun ilahi. Jika Anda tidak cukup yakin untuk terus menjelajah ke gua harta karun ilahi, Anda akan memilih untuk pergi ke area aman untuk menghindari teleportasi ke tempat yang berbahaya. Setelah Ding Xiaojia pergi, Ye Sen memiliki peta tambahan di tangannya. Peta ini adalah yang diberikan Ding Xiaojia kepada Ye Sen sebelum pergi. Menurut Ding Xiaojia, dia datang ke gua harta karun ilahi kali ini untuk harta karun di peta, tetapi dalam proses menerobos tahap kedua jalan hidup dan Mahtei, dia sudah tahu bahaya berburu harta karun di sini, jadi dia langsung menyerah. Bagaimanapun, Ding Xiaojia tidak cukup yakin untuk mendapatkan harta karun itu. Jika dia membuang-buang waktu karena perburuan harta karun dan diteleportasi ke tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei, dia mungkin terus kehilangan nyawanya di gua harta karun ilahi ini. Untuk membalas Ye Sen karena telah menyelamatkan hidupnya, Ding Xiaojia hanya memberikan peta harta karun itu kepada Ye Sen. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa penting harta karun itu tidak seberharga menyelamatkan nyawa. Ye Sen, yang mengambil peta itu, melihat bahwa peta itu menandai sebuah gua harta karun yang tersembunyi di sebuah danau di tanah harta karun kedua, dan harta karun di gua harta karun itu disebut ginseng spiritual 9 yang merupakan harta karun langka yang memiliki efek besar dalam memperkuat jiwa. Ginseng spiritual 9 harta karun langka yang memperkuat jiwa. Memperkuat jiwa sangat berguna untuk memahami latihan dan mempercepat kemajuan kultivasi. Harta karun semacam ini memang langka. Ye Sen melihat peta itu, mengangguk sedikit, dan menghilang dari tempatnya. 2 jam kemudian, Ye Sen muncul di dasar danau yang ditandai pada peta. Dengan ki yang melindungi badannya, Ye Sen melihat sebuah lubang besar di sebuah bukit kecil di dasar danau. Setelah memasuki lubang besar itu, dia bisa melihat jalan tanah di lubang besar itu, berkelok-kelok ke bawah. Anehnya, setelah memasuki lubang besar itu, air danau di luar tampak terisolasi, dan tidak ada air danau yang mengalir ke lorong itu. Memang ada lorong tersembunyi di dasar danau. Sepertinya peta yang diberikan oleh Ding Xiaojia memang benar. Meskipun tidak ada bahaya di area perburuan harta karun, Ye Sen tetap berhati-hati saat berjalan di lorong dasar danau. Saat berjalan di sepanjang lorong dasar danau sejauh sekitar 20 mil, dia tidak tahu di mana dia masuk jauh ke dalam tanah. Tiba-tiba, Ye Sen melihat cahaya terang di depannya, dan pintu keluar melingkar muncul di depannya. Wajah Ye Sen langsung berubah, dan dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat dia berjalan ke pintu keluar, Ye Sen menemukan bahwa ada ruang lain yang tersembunyi di pintu keluar itu. Hanya ada jembatan panjang di ruang ini, yang mengarah langsung dari tanah ke udara, dan di udara, ada istana terapung tepat di atas langit. Kecuali jembatan panjang dan istana, tidak ada yang lain di ruang ini. Hanya dengan melihat ruang aneh yang tersembunyi di bagian terdalam dari lorong dasar danau,
dan istana terapung di ruang hampa, Ye Shen tahu bahwa ini memang gua harta karun di tanah harta karun kedua. Kemudian, Ye Shen melangkah ke jembatan panjang dan berjalan menuju istana terapung. Setelah resmi memasuki istana, Ye Shen menemukan bahwa ada 10 platform giok putih di aula utama istana. Pada masing-masing dari 10 platform giok putih ini, ada perisai cahaya terlarang, dan masing-masing perisai cahaya terlarang ini berwarna putih dan berkabut, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ditempatkan di dalamnya. Pada saat yang sama, di samping 10 platform giok putih ini, ada pilar batu harta karun giok putih. Apa yang tertulis di pilar batu itu adalah instruksi harta karun untuk istana ini. Ye Shen melihat petunjuk untuk mendapatkan harta karun itu. Di sana tertulis, aula ini adalah aula harta karun jiwa. Di dalamnya terdapat 10 harta karun jiwa yang sangat berguna untuk pengembangan jiwa, ginseng roh 9 yang. Keberhargaan dari 10 ginseng roh 9 yang ini bervariasi. Harta karun terburuk adalah ginseng roh 9 yang berusia 300 tahun, dan yang paling berharga adalah ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun. Ginseng roh 9 yang berusia 300 tahun hanya cukup bagi para pejuang tingkat Suandan untuk memelihara jiwa, sedangkan ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun bahkan cukup bagi dewa sejati 4 kesengsaraan untuk digunakan. Bahkan jika seseorang dari alam yang lebih rendah mendapatkannya, itu sudah cukup bagi mereka untuk menggunakannya hingga mereka mencapai tingkat dewa sejati 4 kesengsaraan. Adapun untuk mengambil harta karun di sini, ada juga peraturannya. Di bawah naungan perisai cahaya terlarang, tidak seorang pun tahu platform batu mana yang memiliki ginseng roh 9 yang paling berharga. Dan setiap pemburu harta karun hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil harta karun di aula harta karun jiwa ini. Setelah platform batu dipilih untuk mengambil harta karun, hanya kunci gua harta karun yang dapat digunakan untuk mengaktifkan batasan harta karun dan mulai mengambil harta karun. Setelah batasan harta karun diaktifkan, harta karun tidak dapat lagi diambil dari platform batu lainnya. Setiap kali gua harta karun dewa dibuka, 10 harta karun di dalamnya akan muncul kembali. Tetapi jika harta karun di platform batu yang Anda pilih telah diambil oleh pemburu harta karun lain dalam kelompok yang sama selama pembukaan gua harta karun dewa, maka kali ini Anda akan membuang kesempatan untuk mengambil harta karun itu. Pada saat yang sama, bahkan jika harta karun itu masih ada, jika Anda tidak dapat menembus batasan di luar harta karun, Anda tidak dapat mengambil harta karun itu. Waktu untuk menembus batasan itu hanya 1/4 jam. Setelah melampauinya, kesempatan untuk mengambil harta karun itu juga akan hilang. Apakah Anda bisa mendapatkan harta karun yang Anda inginkan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda. Setelah membaca petunjuk pengambilan harta karun di pilar batu, mata Ye Shen kembali ke perisai cahaya pembatas di 10 platform batu giok putih. Mengambil ginseng spiritual 9 yang di sini bergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Memang, seperti yang dikatakan petunjuk pengambilan harta karun, jika Anda tidak beruntung dan harta karun di platform batu yang Anda pilih diambil oleh orang lain, maka satu-satunya kesempatan untuk mengambil harta karun itu akan terbuang sia-sia, yang sungguh tidak beruntung. Dan kekuatan juga sangat penting. Bahkan jika Anda memilih ginseng spiritual 9 yang paling berharga, jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menembus batasan harta karun di luar, itu akan sia-sia. Dari 10 ginseng spiritual 9 ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun tentu saja yang paling berharga. Semua orang ingin mendapatkan ginseng spiritual itu. Lagi pula, begitu ginseng spiritual itu diperoleh, itu sudah cukup untuk mencapai tingkat dewa sejati 4 kesengsaraan. Tetapi perisai cahaya terlarang ini semuanya putih dan kabur, dan saya tidak tahu bahwa ginseng spiritual yang paling berharga ditempatkan di platform batu itu. Ye Shen mondar-mandir di luar 10 platform batu giok putih, mengamati platform batu ini sambil memikirkan cara untuk mendapatkan ginseng spiritual 9 yang paling berharga. Namun, yang mengecewakan Ye Shen adalah bahwa 10 platform batu giok putih ini persis sama, dan bahkan perisai cahaya di atasnya persis sama, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Dan ketika dia menggunakan pikiran ilahinya untuk menjelajahi perisai cahaya ini, begitu pikiran ilahinya menyentuh perisai cahaya, mereka langsung terpental. Bahkan ketika Ye Shen memanggil 9 penjaga es, 11 es yang paling kuat, dia tidak dapat menemukan platform batu tempat ginseng spiritual 9 yang paling berharga berada. Akhirnya,
Ye Sen harus menghela nafas, orang yang meninggalkan gua harta karun ilahi ini pasti orang yang hebat dan kuat. Bahkan warisan dewa sejati 4 kesengsaraan ada di sini. Kekuatan orang hebat ini mungkin jauh melampaui dewa sejati 4 kesengsaraan. Sarana perlindungannya bukanlah sesuatu yang bisa kita, yang bahkan tidak berada di level dewa sejati, hancurkan. Apakah kali ini benar-benar tergantung pada keberuntungan? Pilih saja platform batu secara acak. Tanpa daya, Ye Sen harus berjalan mengelilingi 10 platform batu giok putih lagi dan akhirnya membuat keputusan. Pilih saja platform batu secara acak. Ngomong-ngomong, petunjuk untuk ginseng spiritual 9 yang juga diberikan oleh Ding Xiaojia. Mendapatkan ginseng spiritual 9 yang adalah keuntungan yang tak terduga. Tanah harta karun kedua ini juga hanya punya waktu 1 hari untuk mencari harta karun. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Memikirkan waktu yang sempit, Ye Sen tidak ragu lagi. Setelah dia memutuskan untuk memilih platform batu, dia langsung berjalan ke yang paling dekat dengannya. Platform batu ini secara mengejutkan berada di peringkat kedua di antara 10 platform batu. Aku tidak meminta ginseng spiritual 9 yang di platform batu ini menjadi yang paling berharga. Aku hanya berharap ginseng spiritual 9 yang di platform batu ini tidak diambil. Setelah berdiri di samping platform batu, Ye Sen langsung mengeluarkan kunci gua harta karun, dan menurut petunjuk di pilar batu, dia langsung menyentuh kunci gua harta karun ke arah batasan pada perisai cahaya. Wow, 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 dalam sekejap, cahaya putih di dalam perisai cahaya mulai berkedip dan menghilang dengan cepat, secara bertahap menampakkan benda-benda di dalam perisai cahaya. Saat cahaya putih mulai menghilang, hati Ye Sen juga terangkat. Apakah harta karun di dalamnya telah diambil? Berapa umur ginseng spiritual 9 yang di dalamnya? Ye Sen gugup dan penuh harap. Ketika cahaya putih menghilang setengahnya, Ye Sen menemukan bahwa sepotong kecil ginseng spiritual terungkap di dalamnya. Ada ginseng spiritual 9 yang di atas panggung batu ini, dan itu belum diambil oleh orang lain. Hati Ye Sen langsung lega. Selama ada sesuatu, itu baik-baik saja. Bahkan jika itu adalah ginseng spiritual 9 yang terburuk selama 300 tahun, dia dapat menggunakannya sekarang di alam Suandan. Ketika cahaya putih benar-benar menghilang, Ye Sen menjadi lebih bersemangat, karena dia menemukan bahwa saat cahaya putih menghilang, ginseng spiritual emas setebal lengan bayi dan panjangnya lebih dari 3 kaki muncul di penutup cahaya seluruh panggung batu. Ada 9 daun hijau di ginseng spiritual emas ini. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, ginseng spiritual 9 yang di platform batu ini adalah ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Anda memiliki 1/4 jam untuk menghancurkan batasan dan mengambil harta karun ini. Ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Ginseng spiritual 9 yang cukup untuk digunakan oleh dewa sejati 4 kesengsaraan. Ye Sen tidak menyangka bahwa platform batu yang dipilihnya secara acak akan berisi yang paling berharga dari 10 ginseng spiritual 9 yang. Mungkinkah setelah saya kembali dengan tangan kosong di tanah harta karun pertama, keberuntungan tanah harta karun kedua ini akhirnya meledak? Ye Sen berkata sambil tersenyum. Namun kemudian, Ye Sen menahan kegembiraannya dan wajahnya menjadi serius lagi. Meskipun ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga muncul di platform batu ini, batasan di luar tidak rusiak. Dia hanya memiliki 1/4 jam untuk menghancurkan batasan dan mengambil harta karun itu. Jika batasan itu tidak dapat dihancurkan, maka itu akan menjadi tragedi. Melihat perisai cahaya pembatas di luar ginseng spiritual 9 yang, Ye Sen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dalam sekejap, 396 pil berputar 5 apertur tingkat menengah di badannya bersinar terang. Pada saat yang sama, cahaya kemasan ekstrim muncul di tangan Ye Sen dalam sekejap. Ini adalah sihir emas di antara 5 sihir besar, tebasan ilahi cahaya emas. Bang! Ketika Ye Sen mengaktifkan tebasan ilahi cahaya emas, cahaya kemasan ekstrim ini menebas langsung ke perisai cahaya pembatas. Akibatnya, bahkan gerakan yang dapat secara langsung membunuh banyak orang suci surgawi tingkat menengah, setelah jatuh pada perisai cahaya pembatas ini, seluruh perisai cahaya pembatas tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah ginseng spiritual 9 yang ini adalah yang paling berharga dan perisai cahaya pelindung adalah yang terkuat? Melihat 1/4 jam waktu untuk melanggar larangan terus berlalu, Ye Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Dalam sekejap, dia menggerakkan tangannya, dan pedang terbang kelahirannya api merah terbang keluar. Wow, 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 wow. Ye Sen menjepit formula sihir di tangannya, dan seluruh pedang terbang mengeluarkan suara pedang yang jelas. Pada saat yang sama, 5 sihir besar Ye Sen, bersama dengan kekuatan 810 gaya dasar badan Dewa Beku, dan kekuatan sihir cahaya pedang 5 elemen yang hebat, semuanya meledak ke dalam pedang terbang api merah. Ye Sen akan menggunakan jurus terkuatnya untuk melanggar larangan. Jika dia tidak bisa melanggar larangan lagi, dia hanya bisa membiarkan 9 penjaga beku mencoba, atau mengaktifkan jimat dewa sejati dan menggunakan kekuatan dewa sejati untuk melanggar larangan. Wus! Ketika Ye Sen mengumpulkan semua seni sihir pada pedang terbang api merah terbang menuju perisai cahaya dengan keras, dan mata Ye Sen juga tertuju pada pedang terbang dan perisai cahaya. Saat berikutnya, pedang terbang api merah langsung menembus perisai cahaya terlarang. Kemudian, suara berderak terdengar, yang mengejutkan Ye Sen. Kali ini, dengan sihir dan pedang terbang, perisai cahaya terlarang akhirnya pecah. Berderak, dan, saat retakan muncul di perisai cahaya terlarang, suara retakan menjadi lebih keras. Pada akhirnya, setelah retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh perisai cahaya terlarang, seluruh perisai cahaya terlarang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dengan ledakan. Dan ketika perisai cahaya terlarang menghilang, ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun di dalam perisai cahaya dan di platform batu juga muncul tepat di depan Ye Sen. Melihat ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun di atas panggung batu, yang setebal lengan bayi dan panjangnya lebih dari 3 kaki, jantung Ye Sen berdebar kencang. Dia langsung mengambil ginseng spiritual itu. Berhasil. Ye Sen tidak menyangka bahwa dengan pedang terbang api merah dan beberapa sihir utama, dia akhirnya berhasil menghancurkan perisai cahaya terlarang di luar panggung batu dan berhasil mendapatkan ginseng spiritual 9 yang paling berharga ini di tangannya. Ginseng spiritual 9 yang ini sangat berat. Anda tahu, kekuatan tempur Ye Sen saat ini telah mencapai tingkat kekuatan tempur hampir tahap akhir Tiansheng. Bahkan jika itu adalah benda seberat 10.000 jin atau 100.000 jin, Ye Sen dapat meraihnya dengan mudah dalam energi sejati yang luas. Meskipun ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun ini hanya lebih dari 3 kaki panjangnya, ketika dia benar-benar memegangnya di tangannya, Ye Sen merasa seolah-olah dia sedang memegang gunung yang sangat besar. Meskipun ginseng ini kecil, saya khawatir beratnya sendiri melebihi puluhan juta jin. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak energi yang terkandung dalam ginseng spiritual kecil ini. Energi seluruh ginseng spiritual tidak bocor keluar sama sekali. Ketika Ye Sen benar-benar menyentuh bagian dalam ginseng spiritual ini dengan kesadaran ilahinya, dia bisa merasakan perasaan yang membuat jiwanya sangat hangat. Perasaan ini seolah-olah kesadaran ilahinya terbenam dalam air laut yang hangat. Dan hanya dengan sedikit sentuhan, kesadaran ilahi Ye Sen tumbuh dengan cepat. Ginseng spiritual 9 yang, harta karun legendaris yang menyehatkan jiwa, memang layak untuk reputasinya. Sebelum benar-benar digunakan, hanya dengan sedikit sentuhan, Ye Sen melihat keajaiban ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga ini. Setelah melihat ginseng spiritual ini dalam-dalam, Ye Sen memasukkannya ke dalam liontin giok es dan salju. Kemudian, Ye Sen melihat bahwa ketika dia menyingkirkan ginseng spiritual 9 yang ini, panggung batu tempat ginseng spiritual 9 yang sebelumnya berada, perisai cahaya terlarang yang telah dia hancurkan, terbang keluar lagi dan menutupi panggung batu itu lagi. Seluruh panggung batu kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah harta karun di dalamnya tidak pernah diambil. Melihat bahwa tidak hanya panggung batu ini, tetapi juga 9 panggung batu lainnya sama seperti sebelumnya, Ye Sen menghela nafas dalam hatinya, 10 panggung batu ini memang seperti yang dikatakan aturan pengambilan harta karun. Bahkan jika harta karun itu diambil oleh orang lain, tidak mungkin untuk mengetahui apakah masih ada harta karun di dalamnya. Untungnya, aku beruntung kali ini. Tidak hanya harta karun dari panggung batu yang aku pilih tidak diambil, tetapi aku juga mengambil ginseng spiritual 9 yang paling berharga. Itu benar-benar berkah tersembunyi. Setelah tertawa samar, Ye Sen tidak lagi membuang-buang waktu di aula harta karun jiwa ini. Satu-satunya kesempatannya untuk mengambil harta karun di sini telah habis, dan dia juga telah memanen ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun.
Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun lainnya. Setelah menggerakkan badannya, Ye Shen menghilang dari aula harta karun jiwa ini. Setelah beberapa saat, Ye Shen meninggalkan tempat aneh tempat aula harta karun jiwa berada, meninggalkan lorong dasar danau tempat asalnya, dan akhirnya terbang keluar dari danau ini dan terbang menuju tempat lain di tanah harta karun kedua. Setelah Ye Shen pergi, seluruh danau, seluruh lorong, dan bahkan seluruh aula harta karun jiwa kembali sunyi. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini. Setengah jam kemudian, dua orang lagi tiba-tiba masuk ke dasar danau, dan akhirnya memasuki lorong dan langsung menuju aula harta karun jiwa. Kedua orang ini adalah dua orang suci surgawi yang telah meninggal, satu gemuk dan satu kurus. Saat mereka langsung menuju aula harta karun jiwa, mendiang orang suci surgawi yang gemuk itu berkata sambil tersenyum, "Kali ini kita telah berhasil mengolah mata penghancur, dan itu benar-benar memiliki efek yang besar. Itu benar-benar memungkinkan kita untuk berhasil melewati bagian kedua yang sangat berbahaya dari jalan hidup dan mati." Mendiang orang suci surgawi yang sangat kurus itu juga tersenyum, "Ya, dalam perburuan harta karun terakhir 100 tahun yang lalu, kita berhasil masuk ke bagian kedua dari jalan hidup dan mati, dan itu tidak begitu berbahaya. Mata penghancur, memang sihir paling kuat yang kita dapatkan dari gua harta karun suci ini terakhir kali. Itu memiliki pengekangan tertentu terhadap batasan dan niat membunuh di area ini. Dengan itu, kita mungkin bisa berhasil mendapatkan ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun kali ini." Ketika mendiang orang suci surgawi yang sangat kurus menyebutkan ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun, mata mendiang orang suci surgawi yang gemuk itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi keserakahan dan keinginan, ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun. Kami tidak mendapatkannya terakhir kali. Terakhir kali, kami akhirnya tersesat ke gua harta karun ini dan menemukan aula harta karun jiwa yang tersembunyi di gua harta karun dasar danau ini. Akibatnya, kami berdua kembali dengan tangan kosong dalam dua kesempatan kami. Harta karun di dua platform batu yang kami pilih telah diambil oleh orang lain sebelumnya. Kali ini, ada mata penghancur. Mata penghancur adalah seni ilahi khusus yang kami pelajari dari gua harta karun ilahi ini. Mereka dapat melihat melalui mata ilahi aneh yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dan kekuatan magis. Mungkin kita juga dapat melihat melalui perisai cahaya terlarang dari 10 platform batu dan memilih ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga. Memikirkan hal ini, para orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu tidak dapat lagi menahan kegembiraan mereka dan melesat menuju aula harta karun jiwa di ujung lorong dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka berdiri di aula harta karun jiwa lagi dan melihat 10 platform batu permata yang telah mereka lihat 100 tahun yang lalu, dan pilar-pilar batu dengan petunjuk untuk mengambil harta karun, mereka berdua menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, setelah 100 tahun, mereka datang ke sini lagi. Mereka tidak tahu apakah sihir mata penghancur yang telah mereka kembangkan selama 100 tahun terakhir dapat melihat melalui perisai cahaya terlarang di sini. Bagaimanapun, menurut petunjuk untuk mengambil harta karun dari pilar-pilar batu, bahkan dewa sejati yang kuat mungkin tidak dapat melihat melalui perisai cahaya terlarang ini secara langsung. Tetapi ketika mereka mendapatkan sihir mata penghancur di gua harta karun ilahi ini, itu juga menunjukkan bahwa ia dapat melihat melalui banyak hal yang tersembunyi dan banyak batasan khusus. 10 harta karun di platform batu ditinggalkan oleh pemilik gua harta karun ilahi ini, dan sihir mata penghancur juga ditinggalkan oleh pemilik harta karun ilahi. Mungkin sihir ini secara khusus dapat menahan batasan pada platform batu, mungkin sihir ini adalah kesempatan khusus yang ditinggalkan oleh pemilik gua harta karun dewa untuk para pemburu harta karun. Memikirkan hal ini, kedua orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan sihir mata penghancur dan melihat ke 10 platform batu. Mereka ingin melihat apakah mata penghancur yang ditinggalkan oleh pemilik gua harta karun dewa dapat secara khusus menahan batasan perlindungan yang ditinggalkan oleh pemilik gua harta karun dewa. Jika mereka tidak dapat melihatnya, maka mereka hanya dapat mengandalkan keberuntungan untuk memilih dua platform batu untuk mengambil harta karun, seperti terakhir kali. Dalam hal itu, mereka mungkin kembali dengan tangan kosong lagi. Keduanya tidak ingin mengambil risiko, jadi tentu saja mereka harus mencoba kekuatan sihir mata penghancur. Selama ujian ini,
Bola cahaya abu-abu muda yang aneh muncul di atas mata mereka pada saat yang sama. Orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu melihat melalui bola cahaya abu-abu muda ke perisai cahaya terlarang di 10 platform batu. Setelah melihat ini, mereka berteriak kaget. Aku bisa melihatnya. Aku benar-benar bisa melihat menembus perisai cahaya terlarang tanpa menggunakan kunci gua harta karun untuk mengaktifkan batasannya. Dalam hal ini, pertama-tama kita dapat memilih ginseng roh 9 yang paling berharga, dan kemudian mulai mengambil harta karun itu. Kedua orang itu sangat terkejut, dan mata mereka menyapu 10 platform batu. Akibatnya, keterkejutan kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Karena keduanya menemukan bahwa ada ginseng roh 9 yang di perisai cahaya terlarang pada 9 dari 10 platform batu. Namun, ginseng roh 9 yang di platform batu lain menghilang. Jelas, ginseng roh 9 yang di platform batu itu telah diambil. Jika itu adalah ginseng roh 9 yang tidak berharga, itu tidak masalah. Tetapi ketika orang-orang kudus surgawi yang gemuk dan kurus melihat ginseng spiritual lainnya, mereka menemukan bahwa ginseng spiritual lainnya memiliki 2 daun hijau, 3 daun hijau, dan beberapa ginseng spiritual bahkan tidak memiliki daun hijau. Yang paling berharga adalah ginseng roh 9 yang dengan 6 daun hijau. Kedua orang itu secara khusus menanyakan bahwa ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun yang asli seharusnya memiliki 9 daun hijau penuh. Seseorang telah mengambil ginseng spiritual. Ginseng spiritual yang diambil itu adalah ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga. Kedua orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu benar-benar menjadi gila. Mereka akhirnya datang ke aula harta karun jiwa ini lagi, dan akhirnya mendapatkan seni ilahi cahaya ilahi penghancur yang dapat melihat melalui perisai cahaya terlarang terlebih dahulu, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko untuk memilih platform batu. Namun, ginseng spiritual 9 yang paling berharga telah diambil. Jika tidak diambil, dengan cara mereka pasti bisa mendapatkan ginseng spiritual itu. Sekarang, ginseng spiritual 9 yang paling berharga yang tersisa dengan 6 daun hijau hanyalah ginseng spiritual 9 yang berusia 3.000 tahun, yang hanya cukup bagi orang suci surgawi yang telah meninggal untuk menyehatkan jiwa, dan itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Mereka datang untuk ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Mereka datang untuk mendapatkan ginseng spiritual 9 yang dapat menyehatkan jiwa bahkan dewa sejati 4 kesengsaraan. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak gila? Siapa itu? Siapa yang mengambil ginseng spiritual 9 yang paling berharga sebelumnya? Orang suci surgawi yang gemuk di tahap akhir tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Almarhum orang suci surgawi yang gemuk itu meraung, sementara almarhum orang suci surgawi yang kurus juga memiliki wajah yang muram. Dia tahu bahwa harta karun sebenarnya dari aula harta karun jiwa ini adalah ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Ginseng spiritual 9 yang lainnya hanyalah barang-barang rias yang digunakan pemilik gua harta karun ilahi untuk menguji keberuntungan dan kekuatan para pemburu harta karun. Satu-satunya hal yang harus dilihat adalah apakah para pemburu harta karun bisa mendapatkan harta karun yang benar-benar berharga dari 10 harta karun itu. Terakhir kali, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Kali ini, mereka akhirnya bersiap dengan baik, tetapi sekarang harta karun yang paling berharga telah diambil. Tentu saja, dia juga sangat marah di dalam hatinya. Namun, almarhum orang suci surgawi yang kurus tidak meraung untuk melampiaskan depresinya seperti almarhum orang suci surgawi yang gemuk, tetapi menggerakkan telapak tangannya Swiss, dan harta karun purba cermin perunggu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ketika melihat harta karun cermin purba yang dikeluarkan oleh orang suci surgawi yang kurus, orang suci surgawi yang gemuk di tahap akhir tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berteriak kaget, cermin dunia bawah. Ya, saya lupa bahwa saudara Liao memiliki harta karun ini. Cermin dunia bawah, ini dapat mengungkapkan semua yang terjadi di ruang angkasa dalam waktu setengah jam. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak orang yang mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun mengambil harta karun itu. Jika dalam waktu setengah jam, maka kita dapat melihat melalui cermin dunia bawah yang mengambil harta karun itu. Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun itu lagi. Pada akhirnya, orang suci surgawi yang gemuk di tahap akhir memiliki niat membunuh di matanya. Makna di matanya sudah jelas, yaitu,
Jika dia bisa menemukan orang yang mengambil harta karun ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun, dia tidak keberatan membunuh orang ini dan mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Sementara niat membunuh itu gelisah, orang suci surgawi yang gemuk di tahap akhir juga sedikit khawatir. Meskipun cermin dunia bawah bersifat ajaib, itu hanya dapat menunjukkan apa yang terjadi dalam waktu setengah jam. Jika orang yang mengambil harta karun itu telah pergi selama lebih dari setengah jam, cermin dunia bawah tidak dapat menemukannya. Jika demikian halnya, mereka tidak tahu siapa yang mengambil harta karun itu. Memikirkan hal ini, orang suci surgawi yang gemuk itu buru-buru berkata kepada orang suci surgawi Liao yang sangat kurus, "Cepat. Cepat. Saudara Liao, tidak ada waktu untuk disia-siakan, lihatlah." Orang suci surgawi yang sangat kurus itu, tanpa pengingat orang suci surgawi yang gemuk itu, telah mengaktifkan cermin dunia bawah. Pada saat ini, cermin dunia bawah telah melayang di udara, memancarkan lingkaran cahaya aneh. Saat cahaya aneh itu menyebar, tirai cahaya hampa seluas 1 zang persegi tiba-tiba muncul di depan cermin dunia bawah. Orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu menatap cermin dunia bawah pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, mereka berdua berteriak kaget. Karena, pada saat ini, di tirai cahaya yang dipicu oleh cermin Tongming, sesosok pemuda muncul, menyerang perisai cahaya terlarang di platform batu kedua, melanggar batasan pada platform batu kedua. Dan platform batu kedua adalah satu-satunya di antara 10 platform batu yang harta karunnya diambil. Jelas, pemuda ini adalah orang yang mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Itu dia yang mengambil ginseng spiritual. Aku ingat dia adalah pemuda yang datang ke gua harta karun ilahi bersama kita kali ini. Pemuda di balik tirai cahaya cermin Tongming yang mereka berdua tatap adalah Ye Sen, yang baru saja mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Melihat tirai cahaya yang ditembakkan oleh cermin, kebetulan serangan pertama Ye Sen tidak menghancurkan perisai cahaya terlarang, dan yang kedua, dengan peningkatan besar dalam kekuatan serangan tangannya, dia langsung menghancurkan perisai cahaya terlarang, dan ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun dengan 9 daun hijau langsung terekspos di depan Ye Sen. Kemudian, kedua orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu melihat Ye Sen mengambil ginseng spiritual 9 yang, dan melihat bahwa platform batu akhirnya kembali ke keadaan semula. Ketika mereka melihat Ye Sen terbang keluar dari aula harta karun jiwa dengan ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun, mata kedua orang suci surgawi itu menyala dengan niat membunuh. Kejar bocah ini. Kita harus merebut kembali ginseng spiritual 9 yang paling berharga. Meskipun ledakan terakhir gerakan pembunuh pedang terbang Ye Sen yang menembus perisai cahaya terlarang membuat pupil kedua orang suci surgawi menyusut, kedua orang suci surgawi itu tidak menyangka bahwa Ye Sen, seorang anak laki-laki di tahap tengah Suandan, memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Namun, mereka tentu tidak rela membiarkan keduanya menyerahkan ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang bahkan dapat digunakan oleh dewa sejati 4 kesengsaraan hanya karena kekuatan bertarung Ye Sen yang kuat. Sarana di tangan mereka sama-sama kuat. Mengenai kekuatan membunuh pedang terbang Ye Sen, mereka hanya terkejut karena perbandingan alam Ye Sen. Jika itu benar-benar ada di depan mereka, mereka sama sekali tidak takut. Setelah cermin Tongming diaktifkan, itu hanya dapat digunakan selama 1 jam. Setelah 1 jam, cermin Tongming akan tertidur dan hanya dapat digunakan lagi setelah 1 hari. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk mengejar anak laki-laki ini. Kejar dia pasti masih berada di tanah harta karun kedua ini. Pada titik ini, almarhum Tiansheng yang sangat kurus, cermin perunggu di tangannya, harta karun purba cermin Tongming, berputar, dan sosok Ye Sen muncul di cermin. Kemudian, cermin itu langsung menyinari lintasan dan melesat maju. Lintasan ini adalah lintasan Ye Sen meninggalkan aula harta karun jiwa. Kemampuan ajaib ini adalah jenis kekuatan ilahi kedua dari cermin Tongming, kekuatan ilahi pelacakan. Ruang dalam waktu setengah jam muncul, ditambah pelacakan, menjadikan cermin Tongming sebagai harta karun pencarian yang benar-benar kuat. Jika Ye Sen tahu asal-usul cermin Tongming ini, dia akan sangat terkejut. Cermin ini adalah keberadaan yang sangat terkenal di antara artefak tingkat rendah tambahan. Tanpa diduga, almarhum Tiansheng yang sangat kurus ini benar-benar memiliki harta karun seperti itu di tangannya. Swoosh, swoosh.
Setelah tembakan ledakan cermin dunia bawah, dua orang suci surgawi almarhum, gendut dan kurus, juga melesat dan bergerak, mengikuti cermin dunia bawah dan terbang maju. Cermin dunia bawah memang merupakan artefak tambahan yang terkenal. Benar saja, arah pengejarannya sama sekali tidak salah. Bagian jalan yang diambil Ye Sen saat dia pergi sebelumnya. Apakah Ye Sen melewati lorong, meninggalkan danau, atau bahkan terbang ke timur tanah harta karun kedua, lintasannya persis sama. Pada saat ini, Ye Sen tidak tahu bahwa dua orang suci surgawi, gemuk dan kurus, yang berada di belakangnya selama setengah jam, mengejarnya melalui cermin dunia bawah yang ajaib. Terlebih lagi, mereka tidak tahu bahwa kedua orang suci surgawi ini memiliki niat untuk mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang baru saja diperolehnya. Mereka bahkan memiliki ide untuk membunuhnya demi harta karun itu. Pada saat ini, Ye Sen berada ratusan mil jauhnya dari dua orang suci surgawi, dan berada di sebuah lembah. Ye Sen memegang sepotong kecil tembaga hijau zamrud dan memeriksanya di lembah. Potongan kecil tembaga zamrud ini dibeli oleh Ye Sen di pelelangan istana bawah tanah laut pasir untuk mendapatkan papan kayu aneh dengan tulisan Su di atasnya. Itu adalah potongan tembaga aneh yang berguna untuk menemukan harta karun rahasia yang berhubungan dengan kayu. Ketika Ye Sen terbang di atas lembah ini, dia merasakan napas harta karun di lembah ini. Pada saat yang sama, potongan kecil tembaga zamrud yang Ye Sen pasang di badannya juga bersinar. Dalam sekejap, Ye Sen tahu bahwa sangat mungkin harta karun yang dia rasakan adalah sejenis harta karun rahasia yang berhubungan dengan kayu yang juga bisa dirasakan oleh potongan tembaga zamrud ini. Ye Sen tidak menyangka bahwa potongan kecil tembaga zamrud yang dengan enggan dibelinya untuk papan kayu dengan tulisan Su ini benar-benar berguna. Sambil memegang potongan tembaga zamrud, Ye Sen mengandalkan induksinya sendiri dan induksi dari potongan tembaga zamrud untuk mencari kemungkinan gua harta karun yang tersembunyi di lembah ini. Ye Sen masih mencari harta karun. Dan para orang suci surgawi yang gemuk dan kurus, mengandalkan bimbingan cermin dunia bawah, semakin dekat dan dekat dengan Ye Sen. Aku tidak menyangka bahwa lembah yang tampak biasa ini akan berisi harta karun. Setelah mencari di lembah, Ye Sen akhirnya menentukan lokasi aura harta karun itu melalui induksinya sendiri dan lembaran tembaga hijau zamrud di tangannya. Sesaat kemudian, Ye Sen terbang langsung ke bagian lembah yang lebih dalam. Setelah belasan napas, Ye Sen berhenti di samping sebuah pohon besar di bagian paling dalam lembah. Pohon besar ini, Ye Sen menatap pohon di depannya, yang tingginya puluhan kaki dan rimbun, dan berbalik. Akhirnya, dia berhenti di depan pohon itu. Aura harta karun itu paling kuat di pohon besar ini, dan sedikit lebih lemah di tempat lain. Mungkinkah harta karun itu tersembunyi di pohon besar ini? Melihat bahwa cahaya dari lembaran tembaga hijau zamrud di tangannya telah berubah menjadi cahaya hijau yang menyilaukan ketika mendekati pohon besar itu, Ye Sen merenung sejenak. Sesaat kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul langsung di tangan Ye Sen. Cahaya keemasan ini adalah sihir emas di antara 5 sihir besar, Golden Light Divine Slash. Dengan suara ledakan, Ye Sen menjentikkan jarinya dan kekuatan pembunuh Golden Light God Slash menebas ke arah pohon. Kemudian, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Ketika Golden Light God Slash menyentuh pohon, gelombang fluktuasi udara aneh datang dari tempat Golden Light God Slash menebas. Kemudian, dalam gelombang kekuatan Golden Light God Slash yang besar, fluktuasi udara mendidih dengan hebat dan tiba-tiba meluas ke segala arah. Pohon yang ditebas Ye Sen langsung terbungkus sepenuhnya oleh udara yang berfluktuasi dan mendidih dengan hebat. Kemudian, dengan suara ledakan yang keras, pohon yang tingginya puluhan kaki itu tiba-tiba menghilang, dan pintu masuk gua harta karun dengan radius 3 kaki muncul tepat di depan Ye Sen. Pohon itu menghilang, dan pintu masuk ke gua harta karun muncul. Melihat penampakan ini, pohon sebelumnya adalah ilusi terlarang. Setelah mematahkan ilusi terlarang ini, gua harta karun yang sebenarnya langsung terungkap. Setelah melihat pintu masuk gua harta karun terungkap, Ye Sen juga tersenyum tipis. Benar saja, pohon besar ini adalah batasan tersembunyi, dan pintu masuk ke gua harta karun tersembunyi di dalamnya. Untungnya, aku telah memecahkan semacam batasan yang menutupi pintu masuk ke tempat rahasia itu saat aku berada di tanah purba terlarang, jadi aku punya pengalaman. Kalau tidak, aku mungkin akan tertipu oleh ilusi pohon besar ini.
Ye Sen menggerakkan badannya dan melesat ke pintu masuk gua harta karun. Di dalam pintu masuk gua harta karun itu terdapat ruang kecil dengan radius beberapa ribu kaki. Ye Sen melihat dengan jelas ruang ini sekilas. Dia hanya melihat sebuah panggung tanah kecil di tengah ruang ini, dan di panggung tanah itu terdapat sebuah kotak hijau kecil yang memancarkan cahaya hijau terang. Gua harta karun ini sangat kecil, sepertinya harta karun di sini tidak terlalu berharga, dan mungkin tidak mencapai keberhargaan, buah sutian wuji, yang kutemukan di tanah purba terlarang. Namun, meskipun dia punya firasat bahwa harta karun di sini tidak akan terlalu berharga, Ye Sen sama sekali tidak berkecil hati. Bahkan jika tidak terlalu berharga, harta karun di sini mungkin juga merupakan harta karun tingkat orang suci, yang akan sangat berguna baginya, dan dilihat dari induksi kepingan tembaga hijau zamrud, itu mungkin merupakan harta karun rahasia jenis kayu. Ye Sen mempraktikkan 5 seni sihir besar, di antaranya seni sihir kayu memerlukan melahap dan memurnikan harta karun rahasia kayu. Bahkan jika itu adalah harta karun rahasia kayu tingkat orang suci, itu akan sangat berguna baginya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Ye Sen menemukan gua harta karun sendiri. Tidak seperti gua harta karun tumpukan tanah tempat ia memperoleh telur serangga bermutasi semut Yinming dan gua harta karun dasar danau tempat ia memperoleh ginseng spiritual 9 yang ditemukan dengan bimbingan petunjuk harta karun dari tengkorak bermata 3 dan Ding Xiaojia. Ini adalah gua harta karun pertama yang ia temukan, dan keberadaan harta karun di dalamnya sudah membuat Ye Sen sangat senang. Ini merupakan awal yang baik, dan perburuan harta karun untuk hari itu tidak akan berakhir untuk waktu yang lama. Mungkin kali ini di tanah harta karun kedua, ia benar-benar dapat menuai banyak. Ye Sen melihat kotak kecil yang memancarkan cahaya hijau di atas panggung tanah kecil, dan berjalan menuju kotak kecil itu. Ketika Ye Sen berada 10 kaki dari panggung tanah kecil itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Pemburu harta karun, jangan berada dalam jarak 3 kaki dari harta karun ini, jika tidak, kau akan diserang olehku. Jika kau harus mendapatkan harta karun ini, kau harus membunuhku. Tentu saja, jika kau ingin mengambil harta karun itu tetapi kau tidak cukup kuat untuk dikalahkan olehku, gua harta karun ini akan langsung mengucilkanmu dan kau tidak bisa lagi masuk ke sini. Jika kau tidak cukup kuat, pergilah lebih awal." Saat suara itu terdengar, sebuah boneka kayu setinggi lebih dari 3 kaki, ditutupi dengan tanaman merambat hijau, tiba-tiba muncul di depan panggung tanah kecil itu. Boneka penjaga harta karun. Ye Sen melihat boneka kayu itu dan merasakan bahwa boneka kayu itu memancarkan aura tingkat orang suci surgawi akhir. Boneka kayu itu tidak secara aktif menyerang Ye Sen, tetapi mencegah Ye Sen mendekati harta karun itu. Hanya ketika ia berada dalam jarak 3 kaki dari harta karun itu, boneka kayu itu baru menyerang. Tentu saja, Ye Sen melihat situasi ini. Boneka kayu ini secara khusus digunakan untuk menjaga kotak harta karun kecil yang memancarkan cahaya hijau di atas panggung bumi kecil. Boneka kayu ini benar-benar bisa bicara. Kurasa benda ini juga ditinggalkan oleh pemilik gua harta karun suci ini. Boneka ini jauh lebih kuat dan lebih ajaib daripada boneka tempur yang awalnya aku stimulasi dengan cermin roh langit cahaya suci. Boneka yang distimulasi oleh cermin roh langit cahaya suci tidak bisa bicara dan jauh lebih kaku. Setelah melewati level jalan hidup dan Mahtei, tempat perburuan harta karun di belakang memang jauh lebih aman, tetapi akan butuh sedikit kesulitan untuk mendapatkan harta karun itu. Boneka kayu ini juga secara khusus mengingatkanku untuk tidak mengambil harta karun itu jika aku tidak cukup kuat, yang menarik. Ye Sen menatap boneka kayu yang ditutupi tanaman merambat hijau dan menjadi sangat tertarik. "Siapa namamu? Apa harta karun yang kau jaga?" Ye Sen mencoba bertanya pada boneka kayu itu untuk melihat apakah boneka itu bisa menjawab pertanyaannya. Yang mengejutkan Ye Sen adalah boneka kayu ini benar-benar dapat berbicara langsung kepadanya, "Pemburu harta karun, kau bisa memanggilku boneka kayu surgawi. Kekuatan tempurku setara dengan mendiang orang suci surgawi. Aku berdedikasi untuk menjaga harta rahasia terkait kayu tingkat orang suci untuk tuanku, cairan jantung sumsum roh hijau." Cairan jantung sumsum roh hijau, ini adalah cairan asli yang dikumpulkan dari pohon suci roh hijau. Cairan ini sangat berguna untuk memahami hukum langit void terkait kayu dan mempraktikkan latihan terkait kayu. Boneka kayu surgawi, cairan jantung sumsum roh hijau. Ketika Ye Sen mendengar bahwa kotak hijau itu berisi harta rahasia terkait kayu tingkat orang suci, dia juga senang.
Meskipun ini bukan artefak ilahi atau benda ilahi, harta rahasia terkait kayu tingkat orang suci cukup berharga. Sekarang, kecuali harta rahasia terkait emas yang ditemukan Ye Sen, 4 jenis harta rahasia lainnya belum mencapai tingkat orang suci. Jika dia mendapatkan cairan jantung sumsum roh hijau ini, itu akan cukup untuk mendukung Ye Sen dalam mempraktikkan sihir yang berhubungan dengan kayu kaisar kayu Wan Daigong. Yang lebih mengejutkan Ye Sen adalah bahwa boneka kayu ini benar-benar menjawab pertanyaannya. Boneka kayu surgawi. Ye Sen semakin mengagumi pemilik gua harta karun ilahi ini. Mampu memurnikan boneka pertempuran tingkat akhir Sein surgawi sudah luar biasa. Boneka pertempuran ini dapat berbicara, yang bahkan lebih menakjubkan. Sekarang bahkan dapat menjawab pertanyaan, yang jelas menunjukkan bahwa boneka pertempuran ini telah mengembangkan jejak kecerdasan. Boneka adalah benda yang terbuat dari berbagai bahan, tetapi mereka memiliki kecerdasan, yang tentu saja luar biasa. Ketika Ye Sen terkejut, 9 penjaga es di liontin giok es Ye Sen, salah satunya, Ice 15, berbicara langsung kepada Ye Sen, Yang Mulia Ye Sen, meskipun kekuatan tempur, boneka kayu surgawi, ini tidak terlalu kuat, ia juga telah mencapai tingkat akhir Sein surgawi. Yang Mulia, saya akan membunuhnya dan mengambil cairan jantung sumsum roh hijau untuk Anda. Yang Mulia Ye Sen, biarkan saya bertindak. Ice 14, Ice 17 dan penjaga lainnya juga menantangnya. Ye Sen tersenyum pada 9 pengawal yang membeku dan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah bertarung sungguhan sejak memasuki tahap tengah Suandan. Belum lama ini, aku mendapat pencerahan saat bertemu dengan cahaya ilahi Yuanji, yang membuat lautan Kiku memiliki lebih banyak Suandan 5 apertur. Aku merasa bahwa meskipun kekuatan tempurku saat ini tidak sebaik Tiansheng akhir yang kuat, aku masih bisa bertarung melawan Tiansheng akhir yang biasa. 9 senior, kali ini aku akan bertarung langsung dengan boneka Tianmu ini. Jika aku kalah, maka kalian para senior dapat membantuku mendapatkan cairan jantung Biling Sui. Setelah berbicara, Ye Sen menatap langsung ke boneka Tianmu, dengan semangat juang di matanya. Melihat keinginan Ye Sen untuk bertarung, 9 pengawal es saling memandang di liontin giok es dan tersenyum. Yang Mulia Ye Sen ingin melawan orang suci surgawi tahap akhir, boneka kayu surgawi, ini secara langsung. Tampaknya kekuatan Yang Mulia telah meningkat lagi. 9 pengawal es tentu saja tidak khawatir Ye Sen akan terluka. Selain mereka bersembilan yang melindungi Ye Sen juga memiliki jimat tingkat dewa sejati di badannya. Bahkan jika dia tidak sekuat mereka dan mereka tidak punya waktu untuk menyerang, Ye Sen akan aman dengan jimat dewa sejati. 9 penjaga es tahu bahwa Ye Sen ingin menguji kekuatan sejatinya saat ini, jadi tentu saja mereka tidak akan menyeret Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan 9 penjaga es, Ye Sen menggerakkan energi sejatinya dan berjalan menuju boneka kayu surgawi dan cairan jantung sumsum roh hijau. Dalam sekejap, Ye Sen telah melangkah dalam jarak 3 kaki dari panggung tanah kecil. Melihat semangat juang Ye Sen, boneka Tianmu tahu bahwa pemburu harta karun akan bertarung dengannya untuk mendapatkan harta karun. Pemburu harta karun, tampaknya kau tidak yakin kecuali kau dikalahkan olehku. Kalau begitu, cobalah kekuatan boneka Tianmu, milikku. Ledakan. Sementara boneka Tianmu berbicara, seluruh badannya tiba-tiba membengkak dan membesar hingga ukuran besar puluhan kaki. Pada saat yang sama, tangan besarnya mencengkeram Ye Sen di udara, dan hendak menjepit Ye Sen di tangannya. Kekuatan tempur boneka di tahap akhir Tiansheng begitu melonjak, dan ada ruang Tiansheng yang aneh di dalam badan untuk melengkapi kekuatan tempur. Kekuatan membunuh di antara gelombang tangan membuat ruang harta karun kecil ribuan kaki itu berangin kencang. Melihat boneka Tianmu telah tumbuh lebih besar, tangan raksasa yang lebih besar dari badannya hendak mencengkeramnya, dan Ye Sen langsung menggunakan sihir air-air ilahi Tianyuan di tangannya. Ratusan manik-manik air biru tua muncul di depan telapak tangan Ye Sen pada saat yang sama, dan akhirnya menggulung menjadi manik-manik gelap besar yang mengejutkan dunia. Di bawah pengaruh ki sejati Ye Sen yang besar, itu menghantam langsung ke telapak tangan boneka Tianmu. Pada saat yang sama, badan Ye Sen meledak, dan seluruh orang itu langsung bergegas menuju boneka Tianmu. Ye Sen ingin mencoba secara langsung untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan boneka tingkat akhir Tiansheng ini. Bang! Dalam tabrakan ini,
Manik-manik gelap besar air ilahi Tianyuan yang dirangsang oleh sihir air Ye Sen langsung dihancurkan oleh telapak tangan raksasa boneka Tianmu, dan badan Ye Sen juga ditampar oleh telapak tangan boneka Tianmu yang lain. Ye Sen ditampar dan terbang mundur. Napas kekuatan besar itu berfluktuasi dengan hebat, tetapi matanya lebih jernih, kekuatan mendiang Tiansheng benar-benar kuat. Dalam hal ini, aku juga akan mengeluarkan semua kekuatanku. Bang, 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 bang. Semua 396 pil berputar 5 apertur di laut Qi Ye Sen bergetar, dan dia menghentikan badannya yang terbang dan melayang di udara. Pada saat yang sama, Ye Sen dengan ringan menjepit formula sihir dengan jari-jarinya, dan cahaya magis dari 5 seni sihir besar terkondensasi di telapak tangannya. Ketika kelima seni ilahi itu terkondensasi hingga ekstrim, seluruh badan Ye Sen sepenuhnya ditutupi oleh napas dari 5 hukum langit virtual yang melonjak ke tingkat yang luar biasa. Napas ini meledak hingga ketinggian ratusan kaki. Saat napas bergerak, seluruh badan Ye Sen tampak lebih kuat daripada boneka Tianmu besar yang tingginya puluhan kaki. Ledakan. Begitu Ye Sen melangkah, kekosongan bergetar. Dengan langkah kakinya sebagai pusat, gelombang udara tak berujung dalam radius ribuan kaki dari gua harta karun bergegas ke arahnya dengan panik. Menghadapi boneka Tianmu besar yang tingginya puluhan kaki, Ye Sen, yang kekuatan tempurnya telah meledak sepenuhnya, tidak lebih lemah dari boneka tingkat Tiansheng akhir ini dalam hal napas, dan bahkan lebih kuat. Begitu langkah ini diambil, kekosongan bergetar, dan pada langkah berikutnya, Ye Sen telah berubah menjadi kekosongan dan bergerak di depan boneka Tianmu dalam sekejap. Kemudian, cahaya pedang yang tak tertandingi terbang keluar dari titik akupuntur di antara dahi dan alis Ye Sen dalam sekejap, membawa kekuatan dari 5 hukum langit virtual yang telah dipadatkan Ye Sen secara ekstrim, dan membombardir boneka Tianmu dengan panik. Pedang terbang api merah. Ini adalah pedang terbang api merah yang dapat mengintegrasikan 5 hukum langit virtual dan seni ilahi Ye Sen. Pada jarak yang sangat pendek ini, kekuatan tempur penuh Ye Sen meledak, dan boneka Tianmu tidak dapat lagi menghindar. Dan boneka psikis ini bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Baiklah, pemburu harta karun, wilayahmu sangat rendah, tetapi kamu dapat memiliki kekuatan seperti itu, cukup bagiku untuk melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Jika kamu benar-benar dapat membunuhku, maka kamu juga memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan. Saat suara bergulir berdering, tanaman merambat hijau yang menutupi badan kayu boneka Tianmu tiba-tiba menyapu keluar darinya seperti ular gila 9 hari, dan mengaduk seluruh langit. Dalam kegelisahan, tanaman merambat hijau ini memancarkan satu demi satu rune spiritual. Saat rune spiritual yang tak berujung bergerak, boneka Tianmu langsung bertabrakan dengan pedang terbang Ye Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, boneka Tianmu bertabrakan langsung dengan pedang terbang Ye Sen. Tiba-tiba, seluruh dunia terguncang oleh ledakan ki sejati yang mengguncang bumi. Gelombang ki sejati yang tak berujung yang dirangsang oleh ledakan yang mengguncang bumi bahkan sepenuhnya menenggelamkan Ye Sen, yang mengendalikan pedang terbang, dan boneka Tianmu setinggi puluhan kaki. Dan saat berikutnya, Ye Sen dalam gelombang ki yang tak berujung, dalam ledakan yang mengguncang bumi, sekali lagi bertarung dengan boneka Tianmu. Ini adalah pertempuran di tingkat Tiansheng akhir. Salah satunya adalah Ye Sen yang telah berkultivasi ke tahap tengah Suandan, tetapi memiliki 396 Suandan 5 lubang di badannya yang tidak dimiliki oleh semua prajurit alam Suandan, dan telah menguasai 5 hukum langit virtual dan sihir yang hebat. Yang lainnya adalah boneka kayu dari tingkat Tiansheng akhir yang sebenarnya, boneka Tianmu, yang dibuat oleh kekuatan besar yang tak tertandingi dengan bahan dan dapat berkomunikasi dengan roh. Ketika pertempuran berakhir, seluruh dunia tidak dapat lagi melihat sosok Ye Sen dan boneka Tianmu. Hanya bagian-bagian kehampaan yang terkoyak, dan kedua sosok itu terus bertarung dan bertarung di antara kehampaan dan dunia. Setelah puluhan gerakan, badan Ye Sen berlumuran darah dari pertempuran itu. Ye Sen benar-benar memotong puluhan tanaman merambat pada boneka Tianmu. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, keduanya masih belum dapat menentukan pemenangnya, seolah-olah mereka berimbang. Setelah menyeka darah dari mulutnya, Ye Sen, yang bertarung melawan orang kuat Tiansheng tahap akhir dengan kekuatannya sendiri untuk pertama kalinya, menjadi semakin berani, dan matanya menjadi semakin cerah. Apakah ini kekuatan tingkat Tiansheng akhir?
Ye Sen, dengan tahap tengah Suandan, sekarang dapat melawan kekuatan semacam ini. Ye Sen, yang penuh dengan semangat juang, memutar 396 Suandan 5 lubang di badannya dengan lebih keras, seperti ikan paus yang menelan ular. Dalam napas panjang, napasnya yang hilang pulih sepenuhnya. Dan Ye Sen, yang napasnya telah pulih, tidak ragu lagi dan bertarung melawan boneka Tianmu. Boneka Tianmu terbuat dari bahan kayu. Kecerdasannya luar biasa saat ini, pemuda ini begitu kuat sehingga dia dapat bertarung semakin berani tanpa ada tanda-tanda kemunduran. Mungkin, misiku menjaga harta karun itu akan berakhir di tangannya. Jika benar-benar berakhir di tangannya, tidak akan sia-sia bagiku menjaga harta karun itu untuk Tuan. Pada akhirnya, mari kita bertarung. Jika dia membunuhku, aku dapat kembali ke benda-benda suci yang ditinggalkan oleh Tuan di Gua Es dan Api, melampaui lagi, dan mendapatkan kehidupan baru. Melihat Ye Sen yang terus membunuhnya terlepas dari segalanya, pikiran boneka Tianmu berada dalam keadaan bingung, dan semua tanaman merambat hijau di badannya terbakar. Dalam sekejap, boneka kayu itu tampaknya telah berubah menjadi boneka kayu bakar yang terbakar. Dalam nyala api ledakan, nyala api yang mengejutkan dari boneka kayu itu bertabrakan dengan napas mengerikan Ye Sen lagi, dan keduanya bertarung lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam pertempuran ini, suara ledakan Ki sejati bahkan lebih keras dari ledakan Ki sejati sebelumnya. Seluruh langit sepenuhnya tertutup oleh cahaya dari 5 hukum langit virtual Ye Sen, dan juga memancar dengan api dan cahaya kayu yang sangat mengerikan dari boneka Tianmu. Ketika ledakan yang mengejutkan terdengar untuk ke-39 kalinya, Ye Sen tampaknya ditabrak oleh pohon raksasa, dan langsung terlempar ratusan kaki jauhnya, memuntahkan seteguk besar darah, dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, boneka Tianmu di langit bukanlah pemenangnya. Pada saat Ye Sen tersingkir, seluruh badan kayu boneka Tianmu bergemerisik dan 8 retakan muncul pada saat yang sama. Kemudian, 8 retakan langsung menyapu badan besar boneka Tianmu yang tingginya puluhan kaki, dan saat berikutnya, semua retakan ini meledak, dan seluruh boneka Tianmu terdengar bang, dan itu benar-benar meledak dan hancur berkeping-keping. Akhirnya, sepotong kayu untuk memurnikan boneka jatuh langsung dari boneka Tianmu, dan semua energinya menjadi tidak terlihat dan menghilang di antara dunia. Munculnya batang-batang boneka itu berarti boneka-boneka itu telah mati total. Pertarungan terakhir ini berakhir dengan Ye Sen terluka dan boneka Tianmu meledak dan mati. Melihat pemandangan yang begitu tragis, 9 penjaga es di Liontin Giok Es berteriak kepada Ye Sen dengan cemas pada saat yang sama, "Yang mulia Ye Sen, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Ye Sen tersenyum tipis dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tepat ketika Ye Sen tersenyum pada 9 penjaga es itu, dia hendak bangkit dan berjalan menuju panggung bumi kecil untuk mengambil harta karun dari dunia gua harta karun ini, Biling Sui Sin Likor, ketika tiba-tiba, 2 suara pemecah angin yang mengejutkan melesat langsung ke arah Ye Sen. 2 suara pemecah angin yang mengejutkan ini adalah 2 aura kekuatan tempur tingkat Tian Sheng tahap akhir. Wajah Ye Sen langsung berubah. Apakah ada orang lain yang bersembunyi di ruang gua harta karun ini? Mereka memanfaatkan fakta bahwa dia baru saja menyelesaikan pertempuran dengan boneka Tianmu dan terluka, dan ketika pikirannya rileks, mereka langsung menyerangnya. Dan mereka adalah 2 sinar kekuatan tempur di tingkat orang suci surgawi akhir. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak hanya tidak menemukan orang lain yang bersembunyi di sini, bahkan 9 penjaga es tidak menemukan kelainan di sini. Ketika 2 sinar energi pertempuran langsung melesat di depan Ye Sen mendengus dingin, dan dalam sekejap, api merah, pedang terbang Natal yang belum ditarik Ye Sen, berubah menjadi cahaya pedang merah yang mengejutkan, langsung menelan 2 sinar energi pertempuran dalam api dan langsung menghancurkannya. Dan Ye Sen juga melihat langsung ke arah tempat sinar energi ditembakkan, dan berkata dengan dingin, "Siapa yang menembakkan anak panah dalam kegelapan? Keluar." Dengan suara dingin Ye Sen, 2 sosok melintas di kehampaan dan muncul tepat di pintu masuk ruang gua harta karun ini. Lumayan, di usia yang begitu muda, setelah terluka dalam pertempuran dengan boneka tingkat Saint Surgawi akhir, dia mampu menghindari gerakan membunuh kita. Dia memang orang yang dikabarkan ditakuti oleh Ao Lei, putra pemimpin aliansi 10.000 binatang. 2 sosok yang muncul dan berbicara, yang satu sangat gemuk dan yang lainnya sangat kurus.
Mereka adalah Saint surgawi akhir yang gemuk dan kurus yang telah melacak Ye Sen sepanjang jalan dengan bantuan cermin dunia bawah. Kalian berdua, Ye Sen juga mengenali kedua orang ini. Dia ingat bahwa ketika dia berada di aula transmisi ilahi, di antara 9 orang yang memasuki gua harta karun transmisi ilahi, ada orang suci yang gemuk dan kurus ini. Pada saat itu, karena kontras yang kuat antara sosok kedua orang itu, Ye Sen memiliki ingatan yang sangat dalam tentang keduanya. Ye Sen tidak menyangka bahwa dua orang yang menembakkan anak panah untuk membunuhnya sebenarnya adalah dua orang ini. Jika aku ingat dengan benar, namamu adalah Ye Sen. Ketika Ye Sen sedang melihat ke arah dua orang suci surgawi yang mencoba membunuhnya, orang gemuk dari dua orang suci surgawi itu menatap langsung ke arah Ye Sen, dan berkata dengan tatapan yang membara, "Ye Sen, keluarkan ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun itu dengan patuh. Karena kita masuk ke gua harta karun suci ini bersama-sama, kami berdua akan meninggalkanmu badan yang utuh." Ketika Ye Sen mendengar 4 kata ginseng spiritual 9 yang, dia terkejut. Bagaimana kedua orang ini tahu bahwa dia mendapatkan ginseng spiritual 9 yang, dan ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun? Dari arti kata-kata orang suci surgawi yang gemuk itu, jelas bahwa mereka telah mengirim anak panah tersembunyi untuk membunuhnya sebelumnya hanya untuk mendapatkan ginseng spiritual 9 yang. Dan jelas, kedua orang ini muncul sekarang hanya untuk membunuh orang dan mengambil ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga darinya. Yang lebih mengejutkan Ye Sen adalah dia dengan jelas merasakan aura kedua orang ini, yang bahkan tidak sebagus Bing 12. Mengapa 9 penjaga es tidak menemukan kedua orang ini ketika mereka bersembunyi, dan bahkan Bing 11, yang jauh lebih kuat dari mereka, tidak menemukan mereka? Ginseng spiritual 9 yang berusia 10.000 tahun. Meskipun sedikit terkejut, Ye Sen tidak akan menganggap serius kedua orang ini. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah memperoleh ginseng spiritual 9 yang. Ya, ginseng spiritual memang ada bersamaku. Namun, hanya dengan kalian berdua, kamu ingin aku menawarkan ginseng spiritual dan ingin membunuhku. Apakah kamu bermimpi? Haha, mendengar perkataan Ye Sen, orang suci surgawi yang gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Kami baru saja melihat pertarunganmu dengan boneka itu. Memang, sangat bagus bahwa kau bisa melawan orang kuat di level orang suci surgawi tingkat akhir di usia yang begitu muda. Namun, kau harus tahu bahwa orang suci surgawi tingkat akhir juga terbagi dalam banyak level. Kau bisa membunuh boneka itu, tetapi mustahil bagimu untuk bertahan dalam 2 gerakan di tangan kami. Kami bisa membunuhmu dengan 1 gerakan. Alasan mengapa orang suci surgawi yang gemuk dan orang suci surgawi yang sangat kurus tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah untuk melihat kekuatan tersembunyi Ye Sen. Akibatnya, melihat bahwa Ye Sen telah benar-benar meledak, meskipun ia membunuh boneka itu, ia juga terluka parah. Mereka telah menilai bahwa kekuatan Ye Sen baru saja mencapai level biasa orang suci surgawi tingkat akhir, dan jauh dari kekuatan tempur yang kuat dari orang suci surgawi tingkat akhir. Dengan kekuatan tempur seperti ini, apalagi mereka berdua, bahkan jika ada yang mengambil tindakan, mereka dapat dengan mudah menghadapi Ye Sen. Keduanya memiliki banyak harta karun di tangan mereka, bahkan jika pemuda di depan mereka memiliki 1 atau 2 trik tersembunyi yang belum digunakan, mereka sama sekali tidak takut. Mereka bersedia muncul, yang berarti mereka telah memakan Ye Sen. Melihat bahwa orang suci surgawi yang gemuk itu tampak seperti dia mengendalikan situasi, Ye Sen tersenyum tipis, tidak dapat bertahan selama 2 gerakan. Senior Bing 11 dan Bing 12, katakan padaku, apakah kedua orang ini sedang bermimpi? Saat Ye Sen tersenyum tipis, 2 sosok yang mengejutkan terbang langsung dari liontin giok es dan salju di badan Ye Sen, dan langsung berubah menjadi binatang perang besar yang mengejutkan, berdiri di depan Ye Sen. Kedua binatang perang itu berbicara kepada Ye Sen pada saat yang sama, "Yang mulia Ye Sen, dia memang sedang bermimpi." Kedua binatang perang itu, satu adalah Bing 11 si burung rok seputih salju dengan panjang badan 1000 kaki, dan yang lainnya adalah raksasa humanoid Bing 12 dengan panjang badan lebih dari 800 kaki. Ketika mereka muncul, kedua Tiansheng, yang satu berbadan gemuk dan yang lainnya berbadan sangat kurus, benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen benar-benar memiliki 2 binatang perang yang begitu mengejutkan, dan aura kedua binatang perang yang mengejutkan ini bahkan lebih kuat dari mereka.
Ketika kedua Tiansheng ini mendengar tentang Ye Sen, mereka hanya mendengar bahwa Ye Sen memiliki dua pendahulu tahap akhir Tiansheng yang cukup kuat di sisinya, tetapi kedua pendahulu tahap akhir Tiansheng itu dikabarkan jauh lebih lemah dari mereka. Bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba ada dua binatang perang tahap akhir Tiansheng yang lebih kuat? Berapa banyak pendahulu tahap akhir Tiansheng yang dibawa Ye Sen? Selain itu, tingkat tahap akhir Tiansheng, baik manusia maupun binatang perang, tidak dapat dibawa ke gua harta karun dewa ini tanpa kunci gua harta karun. Bagaimana Ye Sen membawa binatang perang ini ke sini? Tiansheng yang gemuk dan Tiansheng yang sangat kurus sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena mereka mengira Ye Sen tidak dapat memiliki pembantu sehingga mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapi Ye Sen. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Ye Sen memiliki artefak kelas atas, liontin giok es dan salju, yang dapat secara langsung membawa 9 penjaga es ke dalam gua harta karun dewa. Melihat ekspresi terkejut dari kedua Tiansheng, Ye Sen mengabaikan mereka. Kedua orang ini telah mengirim pembunuh tanpa ragu sebelumnya, yang telah menunjukkan niat mereka untuk membunuh. Sekarang setelah Ye Sen memanggil kedua senior, Bing Xi dan Bing Xier, tentu saja dia tidak akan membiarkan keduanya pergi. Mengenai bagaimana kedua orang ini menghindari deteksi 9 penjaga es dan bagaimana mereka tahu bahwa dia telah memperoleh 9 yang Lingshen. Bunuh mereka dan cari jiwa mereka dengan metode pencarian jiwa, dan kalian akan tahu. Memikirkan hal ini, Ye Sen langsung berkata kepada Bing Xi dan Bing 12, dua senior, bunuh kedua orang ini, cari jiwa mereka, lalu bunuh jiwa mereka. Kedua orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu memang jauh lebih kuat dari Ye Sen. Saat ini, Ye Sen tidak akan secara pribadi mengambil tindakan seperti yang dia lakukan terhadap boneka kayu hari itu. Bagaimanapun, ini adalah orang yang ingin membunuhnya, bukan boneka yang menjaga harta karun. Ye Sen tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan orang seperti itu. Mendengar Ye Sen mengatakan bahwa dia ingin kedua binatang perang itu membunuhnya, para orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu terkejut. Pada saat ini, Bing Xi dan Bing 12 membungkuk langsung kepada Ye Sen, baik, yang mulia Ye Sen. Kemudian, Bing Xi dan Bing 12 langsung mengerahkan kekuatan tempur yang besar dan bergegas menuju orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu. Kekuatan tempur Bing 12 sudah lebih kuat dari keduanya, dan Bing Xi lebih kuat dari Bing 12. Ketika kedua penjaga yang membeku itu menyerang bersama, orang suci surgawi yang gemuk dan kurus itu sama sekali tidak dapat melawan. Ketika Ye Sen melihat Bing 12 membunuh orang suci surgawi yang gemuk itu dengan satu gerakan, dan orang suci surgawi yang gemuk itu mati sebelum dia dapat menggunakan gerakannya sendiri, Ye Sen masih menebak bahwa Bing 11 juga dapat membunuh orang suci surgawi yang sangat kurus itu dengan satu gerakan. Yang tidak diharapkan Ye Sen adalah bahwa orang suci surgawi yang sangat kurus itu tiba-tiba memiliki cermin perunggu di tangannya. Cahaya cermin itu bergejolak, menyebabkan kehampaan berhenti sejenak. Pada saat yang sama, dua cahaya abu-abu yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari mata orang suci surgawi yang sangat kurus, dan dia langsung membunuh Bing 11. Bing Xi, yang sedikit tertunda oleh gerakan tiba-tiba ini, tentu tidak akan kalah dari Tiansheng yang sangat kurus ini. Dia hanya menggunakan satu gerakan lagi untuk memecah jeda kekosongan Tiansheng yang terlambat, dan gerakan lainnya langsung membunuh Tiansheng yang sangat kurus di lapangan. Akhirnya, mereka berdua mencubit tangan mereka dan langsung mencubit jiwa kedua Tiansheng, satu gemuk dan satu kurus, yang akan terbang menjauh, dan menyerahkannya kepada Ye Sen. Cermin tadi, dan cahaya aneh di mata. Dua gerakan inilah yang bahkan senior Bing Xi dapat diblokir. Mungkinkah mereka berdua dapat menemukan bahwa aku mendapatkan ginseng roh 9 yang dan menyembunyikan jejakku dari kita karena dua hal ini? Ye Sen melihat cermin perunggu di tangan Tiansheng yang sangat kurus yang telah jatuh ke tanah setelah dibunuh oleh Bing Xi, dan pada saat yang sama memikirkan gerakan pembunuhan terakhir Tiansheng yang sangat kurus dengan mata, dan hatinya tergerak. Dia langsung mencengkeram jiwa kedua orang suci surgawi yang terbunuh, yang hendak terbang menjauh, dan mengaktifkan teknik rahasia pencarian jiwa, yang meluncur ke arah kedua jiwa itu. Setelah beberapa saat, ketika kedua jiwa itu benar-benar menghilang, Ye Sen mengangkat kepalanya lagi. Namun, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Sen bergumam, cahaya ilahi penghancur. Cermin Yinming. Kedua orang suci surgawi ini benar-benar memiliki dua benda ini di tangan mereka.
Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Ye Sen meraih cermin perunggu yang jatuh ke tanah dan terbang langsung ke tangan Ye Sen. Pada saat yang sama, dua cincin penyimpanan terbang ke arah Ye Sen dari badan kedua orang suci surgawi yang terbunuh. Ye Sen meraih cermin perunggu dengan tangan kirinya, dan langsung meraih cincin penyimpanan dengan tangan kanannya. Sebuah buku rahasia purba dengan 4 kata cahaya ilahi penghancur muncul di tangan kanan Ye Sen. Ye Sen pertama kali melihat buku rahasia purba mata kehancuran. Dari ingatan jiwa kedua orang suci surgawi ini, buku rahasia mata kehancuran ini adalah seperangkat seni sihir yang mereka dapatkan dari gua harta karun di suatu tempat di tanah harta karun kedua ini ketika mereka menerobos gua harta karun dewa terakhir kali. Dan itu adalah seni sihir tipe jiwa yang sangat kuat. Seperangkat seni sihir ini memiliki dua kekuatan besar, kehancuran dan kehancuran. Kekuatan kata kehancuran dapat melihat banyak hal yang tersembunyi. Dengan bantuan kekuatan inilah kedua orang suci surgawi ini berhasil menghindari penembakan cahaya ilahi Yuanji di tahap kedua jalan hidup dan Mahtei. Selain itu, dengan bantuan kekuatan ini, mereka menjelajahi situasi 10 ginseng roh 9 yang di bawah perlindungan perisai cahaya terlarang. Itulah sebabnya mereka menemukan bahwa ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga telah diambil. Ye Sen juga merasa takjub saat membaca kekuatan kata kehancuran tentang mata kehancuran dalam ingatan jiwa para orang suci yang gemuk dan kurus. Ada juga kekuatan kata pemusnahan, yang merupakan cara serangan yang lebih kuat, dan bahkan dapat langsung menyerang jiwa lawan. Baru saja, dengan bantuan metode inilah Tian Sheng yang sangat kurus mampu memblokir Bing Xi, yang jauh lebih kuat darinya, untuk sesaat. Meskipun itu hanya sesaat, jika kekuatan tempurnya sama, itu akan secara langsung menentukan hasil hidup dan Mahtei. Semakin Ye Sen memahami mata kehancuran, semakin berharga set sihir ini. Sekarang setelah para orang suci yang gemuk dan kurus telah meninggal, set sihir ini ada di tangannya dan menjadi miliknya. Sihir itu kuat, dan Ye Sen tentu saja sangat terkejut, yang berarti dia juga dapat mempraktikkan kekuatan set sihir ini. Dengan perangkat sihir ini, aku bisa memiliki metode kuat lainnya setelah mempelajarinya. Jika aku memiliki perangkat sihir ini lebih awal, aku tidak akan bisa menyembunyikannya dari dua orang yang bersembunyi di samping, dan aku akan menemukannya secara langsung. Terlebih lagi, jika aku memiliki perangkat sihir ini lebih awal, aku akan bisa lulus ujian di tahap kedua jalan hidup dan Mahtei tanpa bantuan liontin giok es dan salju. Dua kekuatan besar kehancuran dan kehancuran dalam perangkat sihir ini pasti akan digunakan di banyak tempat di masa depan. Setelah memahami buku rahasia purba sihir penghancuran, Ye Sen dengan hati-hati menyimpannya. Budidaya sihir bukanlah masalah sehari atau semalam. Perangkat keterampilan ini masih membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk benar-benar menguasainya. Sekarang aku berada di Gua Harta Karun Dewa, waktu sangat berharga, tetapi aku tidak punya waktu khusus untuk berlatih. Ye Sen memutuskan untuk mencari waktu yang tepat untuk mempelajari perangkat sihir ini. Kemudian, Ye Sen melihat harta karun purba cermin perunggu di tangan kirinya. Ketika melihat harta karun cermin purba ini, mata Ye Sen lebih terkejut daripada ketika melihat mata penghancur sebelumnya. Cermin dunia bawah adalah artefak tambahan tingkat rendah, artefak tambahan yang sangat terkenal. Item ini diperoleh oleh Tian Sheng yang sangat kurus ketika dia menjelajah ke dunia spiritual kecil di alam atas. Artefak tambahan ini tidak hanya melibatkan hukum ruang, tetapi juga hukum waktu. Cermin ini benar-benar dapat memantulkan apa yang terjadi setengah jam yang lalu di ruang tertentu, dan memiliki fungsi ajaib untuk melihat waktu lampau. Dengan kekuatan ilahi inilah orang-orang suci yang gemuk dan kurus yang baru saja meninggal tahu bahwa aku telah memperoleh ginseng roh 9 yang sebelum mereka, dan menemukan bahwa aku telah memperoleh ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun yang paling berharga. Ye Sen tidak pernah mengerti sebelumnya, bagaimana orang-orang suci yang gemuk dan kurus tahu bahwa dia memiliki ginseng roh 9 yang berusia 10.000 tahun di tangannya. Sekarang, setelah mengetahui kekuatan ilahi dari cermin dunia bawah ini, Ye Sen akhirnya mengetahui kebenaran dari masalah ini. Jika kita hanya tahu apa yang terjadi setengah jam yang lalu, itu tidak terlalu kuat. Yang lebih kuat adalah cermin ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melacak keberadaan orang di cermin itu. Aku berbicara tentang bagaimana mereka menemukanku,
Tetapi aku tidak menyangka bahwa cermin inilah yang memungkinkan mereka menemukan rute perburuan harta karunku dan akhirnya menemukan tempat ini. Dan mereka menggunakan fungsi ketiga dari cermin neter, bersembunyi, untuk menghindari deteksiku dan 9 penjaga beku. Sekarang Ye Sen juga tahu bagaimana duo gemuk dan kurus itu bisa bersembunyi dan tidak ditemukan. Ternyata mereka juga mengandalkan cermin neter ini. Mendeteksi masa lalu, melacak keberadaan, menyembunyikan mahiat. 3 efek ajaib dari cermin neter ini mengejutkan Ye Sen. Artefak tambahan, ini adalah pertama kalinya Ye Sen bersentuhan dengan artefak semacam ini. Itu memang luar biasa dan sangat membantu para prajurit. Ye Sen bahkan lebih terkejut bahwa harta karun ini sekarang jatuh ke tangannya. Harta karun ini tidak seperti mata penghancur yang merupakan seni ilahi yang memerlukan latihan sebelum dapat digunakan. Setelah mendiang orang suci surgawi yang sangat kurus terbunuh, artefak ini sudah tidak memiliki pemilik. Artefak ini dapat digunakan secara langsung setelah mempersembahkan kurban dan mengenali pemiliknya. Ini berarti Ye Sen dapat segera menggunakan artefak ini secara langsung. Masih ada tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei yang harus dilalui di Gua Harta Karun Ilahi. Ye Sen memiliki kekuatan magis yang besar dari liontin giok es dan salju, dan dia sudah yakin dapat menembus tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei. Sekarang jika dia mempersembahkan kurban kepada cermin dunia bawah ini, yang memiliki fungsi penyembunyian dan penjelajahan, Ye Sen akan lebih yakin dapat menembus tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei. Meskipun 2 tahap pertama jalan hidup dan Mahtei sangat berbahaya, perburuan harta karun di tanah harta karun di belakang membuat Ye Sen berlama-lama. Ada tanah harta karun ketiga yang lebih berharga di belakang, dan Ye Sen tentu tidak ingin melewatkannya. Memikirkan hal ini, Ye Sen tidak ragu-ragu, dan duduk bersila di tanah, dan mulai mempersembahkan kurban kepada harta karun purba artefak tambahan yang baru diperoleh ini cermin dunia bawah. Wus, Ye Sen membalik telapak tangannya, dan cermin purba ini terbang langsung ke kehampaan, melayang di kehampaan tepat di depan badan Ye Sen. Setelah itu, Ye Sen mencubit formula ajaib di tangannya, dan 3 tetes esensi darah dan pikiran ilahi terbang langsung ke cermin purba, dan mulai mempersembahkan kurban kepada harta karun ini. Sekitar 2 cangkir teh kemudian, Ye Sen, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba menghilang, dan tidak ada jejak Ye Sen di seluruh ruang gua harta karun. Dan saat berikutnya, ketika Ye Sen muncul kembali, harta karun cermin purba itu diam-diam jatuh ke telapak tangannya. Kekuatan tersembunyi itu sungguh menakjubkan. Penyembunyian semacam ini, aku khawatir hanya dewa sejati Sutian yang dapat melihat jejakku. Jika tidak ada senjata ajaib untuk memecahkan penyembunyian di alam Tiansheng, bahkan jika itu adalah keberadaan Tiansheng yang terlambat, itu pasti tidak akan dapat menemukanku. Setelah mempersembahkan kurban untuk mengenali cermin Tongming sebagai tuannya, Ye Sen menguji kekuatan tersembunyi cermin itu dan mengangguk puas. Sayang sekali benda ini adalah senjata dewa tingkat rendah. Ada kekurangan lain, yaitu, setiap kali diaktifkan dan digunakan, benda ini hanya dapat digunakan selama 1 jam. Setelah waktu penggunaan 1 jam berakhir, benda ini akan menjadi tidak aktif dan hanya dapat digunakan setelah 1 hari. Sepertinya kesempatan penggunaan 1 jam ini harus digunakan pada titik kritis. Setelah memutar cermin perunggu di tangannya 2 kali, Ye Sen juga memasukkan cermin itu ke dalam liontin giok es dan salju. Kemudian, Ye Sen memeriksa barang-barang lainnya di cincin penyimpanan orang-orang suci yang gemuk dan kurus yang sudah Mahtei. Hasilnya, Ye Sen menemukan sejumlah besar batu spiritual kelas atas di dalam cincin penyimpanan kedua orang itu, dan juga menemukan beberapa harta karun yang tidak terlalu berguna baginya. Hanya 2 hal yang membuat mata Ye Sen berlama-lama lagi. Kedua hal ini, yang satu disebut mutiara petir surgawi, senjata ajaib sekali pakai, yang merupakan harta karun yang ditemukan oleh Tiansheng gemuk di tanah harta karun pertama Gua Harta Karun Ilahi. Mutiara petir langit ini dibuat oleh seorang guru besar menggunakan petir sejati 9 surga. Harta karun di tangan Ye Sen, kotak asteris berisi 9 mutiara petir langit. Menurut petunjuk pada harta karun, jika 9 mutiara ini ditembakkan pada saat yang sama, sangat mungkin untuk melukai dewa sejati secara serius dan membunuh orang suci surgawi tingkat atas di tahap akhir. Melihat ini, Ye Sen juga menghirup udara dingin. Untungnya, gerakan Bing 12 sebelumnya langsung membunuh orang suci surgawi yang gemuk itu,
dan orang suci surgawi yang gemuk itu tidak punya waktu untuk menggunakan harta karun ini. Kalau tidak, saya khawatir Bing 12 yang sangat kuat itu akan terluka parah atau terbunuh. Kecuali Ye Shen menemukan sesuatu yang salah dan menggunakan liontin giok es dan salju untuk membantu Bing 12 menahan mutiara petir langit, adalah mungkin untuk menyelamatkan Bing 12. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Setiap prajurit memiliki banyak kartu truf. Mungkin salah satu kartu truf prajurit dapat membunuhku. Berhati-hatilah. Ye Shen menyimpulkan pengalamannya. Orang-orang suci yang gemuk dan kurus sebelumnya meremehkannya, jadi mereka mati. Tentu saja, Ye Shen tidak ingin melakukan kesalahan yang sama sendiri dan akhirnya terbalik di tangan prajurit lain. Legenda mengatakan bahwa seekor singa akan menggunakan semua kekuatannya untuk melawan seekor kelinci. Dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, Anda tidak boleh ceroboh sama sekali. Anda harus melakukan yang terbaik dan bersiap sepenuhnya. Ye Shen memperingatkan dirinya sendiri dan melihat benda kedua yang diambilnya dari cincin penyimpanan. Benda kedua adalah botol biru kecil dengan sekitar 20 tetes cairan spiritual di dalamnya. Cairan spiritual Yuanji yang dapat dengan cepat memulihkan energi sejati. Benda ini bahkan terkait dengan cahaya ilahi Yuanji di tahap kedua jalan hidup dan mati. Menurut deskripsi harta karun, cairan spiritual ini adalah cairan spiritual yang dipelihara di tempat cahaya ilahi Yuanji lahir. Satu tetes dapat secara langsung memulihkan energi sejati yang hilang oleh orang kuat Tiansheng tahap akhir. 20 tetes cairan spiritual Yuanji ini sangat berguna jika itu adalah pertempuran jangka panjang. Setelah menghitung semua harta karun, Ye Shen menyimpannya dan berdiri dari posisi duduk bersila. Kemudian, Ye Shen juga meletakkan balok kayu boneka yang jatuh ke tanah setelah boneka Tianmu terbunuh ke dalam liontin giok es dan salju. Balok kayu boneka ini adalah harta karun kayu aneh untuk memurnikan boneka. Boneka kayu itu adalah boneka tingkat Saint surgawi akhir, jadi balok kayu ini tentu saja sangat berharga. Meskipun Ye Shen tidak tahu cara memurnikan boneka, dia pasti tidak akan meninggalkan balok kayu ini di sini. Akhirnya, Ye Shen berjalan ke platform bumi kecil di ruang gua harta karun dan mengambil kotak hijau yang berisi harta karun rahasia terkait kayu tingkat Saint cairan jantung sumsum roh hijau di tangannya. Setelah membuka kotak hijau itu, Ye Shen menemukan bahwa ada 5 tetes cairan ajaib hijau zamrud yang mengalir di kotak kecil itu. Mengendus napas dari 5 tetes ini, pola pil ajaib terkait kayu pada 396 pil berputar 5 lubang di lautan Qi Ye Shen bersorak. Tanah harta karun kedua, harta karun pertama yang kutemukan sendiri, cairan jantung sumsum hijau. Aku tidak menyangka bahwa saat mendapatkan harta karun ini, aku juga mendapatkan begitu banyak hal baik, seperti cermin Tongming, mata penghancur, mutiara petir surgawi, dan cairan roh Yuanji. Ye Shen tersenyum tipis, menutup kembali kotak hijau itu, dan menyimpannya. Setelah tiba di Gunung 5 Elemen, dia telah memperoleh banyak hal hanya dalam beberapa bulan penjelajahan. Di gunung pertama, dia membunuh Aolei dan memperoleh kunci gua harta karun dan jubah kabut ungu. Di gunung kedua, dia bertemu dengan tengkorak bermata 3 dan memperoleh buah sutian uji. Di gunung ketiga, dia berhasil menerobos ke tahap tengah Suandan. Itu baru hari kelima setelah memasuki gua harta karun dewa gunung keempat, dan dia memperoleh banyak harta karun. Masih ada 10 hari untuk menjelajahi gua harta karun suci, dan sebagian besar harta karun kedua masih merupakan waktu berburu harta karun selama setengah hari. Sisa waktunya, kita bisa pergi ke bagian ketiga jalan hidup dan mati dan harta karun ketiga untuk melihatnya. Lalu, kita bisa meninggalkan gunung dan bersiap untuk kembali ke benua liar. Memikirkan hal ini, Ye Shen juga merindukan Jiang Yao yang berada jauh di istana Tiansheng benua liar. Dia tidak melihatnya selama beberapa bulan, dan Ye Shen tidak tahu bagaimana keadaan Jiang Yao sekarang. Ketika Ye Shen berada jauh di tanah harta karun kedua gua harta karun dewa di Gunung 5 Elemen, merindukan Jiang Yao. Di alam rahasia danau rahasia di bagian terdalam Gunung Tiansheng, Istana Tiansheng, benua liar. Jiang Yao mengenakan gaun putih sederhana, duduk di tepi danau, dan mata gadis itu yang cerah seperti bintang menatap ke kejauhan. Putri Yao, kamu merindukan Ye Shen lagi. Di atas perahu kecil di danau yang berjarak ratusan kaki dari gadis itu, True Phoenix berbentuk manusia dan Mulan Zhenchen duduk bersila di perahu, menatap Jiang Yao di tepi danau, dan terkekeh.
Ye Sen telah pergi selama 3 bulan, dan Putri Yao telah mengikuti kita ke ruang Shen Huang untuk berlatih, dan itu juga sudah 3 bulan. Setiap bulan ketika dia keluar dari ruang Shen Huang, dia harus tinggal sendirian selama seharian. Sekarang Ye Sen adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan Sang Putri, dan Sang Putri sangat mengkhawatirkan Ye Sen. Ya, ngomong-ngomong, ekspedisi ke Gunung 5 Elemen ini seharusnya segera berakhir. Aku ingin tahu apa yang diperoleh Ye Sen dari Gunung 5 Elemen kali ini. Sang Putri telah membuat prestasi besar kali ini dengan bantuan 3 kali aliran waktu di Ruang Dewa dalam 3 bulan. Menyebutkan Ye Sen, Dewa Sejati Mulan tiba-tiba berkata dengan emosi. Phoenix Sejati juga tersenyum lembut. Ye Sen, pemuda ini, bukan dari darah klan purba di alam atas, dan dia dapat mencapai prestasi seperti itu sendiri. Dia adalah orang dengan ketekunan, kegigihan, dan peluang besar. Kali ini, dia pasti telah memperoleh banyak hal dari ekspedisi Gunung 5 Elemen. Dewa Sejati Mulan mengangguk, ya, aku sangat berharap Ye Sen dapat terus menjadi begitu ajaib. Ayah dan ibu Putri Yao masih berada di tangan Raja Dewa. Musuh-musuh klan Dewa Phoenix, klan Zuyan dan klan Feiling, masih berada di alam atas. Ye Sen jelas tidak ingin Sang Putri menghadapi ini sendirian. Hanya jika dia cukup kuat, dia dapat berdiri di depan Sang Putri dan menjadi pendukung sejati Sang Putri. Mata Dewa Phoenix Sejati sangat cerah, dan seperti Jiang Yao, dia menatap langit yang jauh. Aku percaya bahwa Ye Sen pasti akan menjadi pendukung sejati dan kuat Sang Putri. Ye Sen dipisahkan oleh ruang yang tak terhitung jumlahnya dari kata-kata Dewa Sejati Mulan dan Dewa Phoenix Sejati, dan dia sama sekali tidak dapat mendengarnya. Namun, Ye Sen, yang berada jauh di Gua Harta Karun Dewa, tahu bahwa sama seperti dia mengkhawatirkan Jiang Yao, yang berada jauh di benua liar, juga pasti mengkhawatirkannya. Memikirkan wajah cantik gadis itu, matanya yang jernih, dan tangan kecil yang hangat yang selalu memegang tangannya erat-erat setiap kali melihatnya, Ye Sen merasakan perasaan hangat di hatinya. Kelelahan menjelajahi Gua Harta Karun para dewa tampaknya tersapu. Ayo lanjutkan, demi kekuatanku sendiri, demi Jiang Yao, demi rakyatku, dan demi rakyat Jiang Yao, aku harus menjadi lebih kuat. Tahap tengah alam Suandan, kekuatan tempur tahap akhir Tiansheng. Itu jauh dari cukup. Ada dewa sejati yang lebih kuat, Raja Dewa, dan bahkan Dewa Agung, masih di depan. Ye Sen, yang penuh dengan kekuatan, kembali sadar setelah mengingat Jiang Yao dan menghitung barang-barang, dan menatap tanah harta karun kedua dengan lebih bertekad. Masih banyak waktu untuk mencari harta karun di tanah harta karun kedua ini. Setelah mencari harta karun, kita bisa pergi ke bagian terakhir jalan hidup dan Mahtei, tanah harta karun terakhir. Orang suci yang gemuk dan kurus telah Mahtei di tanganku, dan Ding Xiaojia juga akan diteleportasi keluar. Aku tidak tahu bagaimana keadaan yang lain sekarang. Huo Meier, tengkorak bermata 3, dan orang suci benua Xuanjin, Jin Liang, aku khawatir beberapa dari mereka mungkin telah mencapai bagian ketiga jalan hidup dan Mahtei, atau bahkan tanah harta karun ketiga. Aku juga harus bergegas. Memikirkan hal ini, Ye Sen menggerakkan badannya dan terbang keluar dari ruang gua harta karun tempat Biling Sui Sin Likor disembunyikan, terbang ke tempat lain di tanah harta karun kedua, dan terus mencari harta karun. Setelah hampir seharian, Ye Sen, yang telah menemukan 2 harta karun lagi, langsung dibawa oleh kunci gua harta karun dan diteleportasi ke bagian ketiga jalan hidup dan Mahtei. Bagian ketiga jalan hidup dan Mahtei adalah bagian terakhir dan paling berbahaya dari gua harta karun yang ditransmisikan dewa. Setelah melewati level ini, Anda dapat langsung memasuki tanah harta karun terakhir dari gua harta karun yang ditransmisikan dewa. Ketika Ye Sen diteleportasi ke bagian ketiga jalan hidup dan Mahtei, Ye Sen menemukan bahwa apa yang muncul di depannya kali ini bukanlah dunia gurun emas gurun kemahteihan seperti bagian pertama jalan hidup dan Mahtei, juga bukan dunia kuning kecoklatan yang luas seperti bagian kedua jalan hidup dan Mahtei tempat cahaya ilahi Yuanji cahaya kemahteihan disembunyikan. Kali ini, Ye Sen benar-benar diteleportasi langsung ke lorong yang gelap gulita dan sempit. Lorong yang gelap gulita dan sempit ini membentang ke depan, tanpa akhir, seolah-olah tidak ada ujungnya. Jika banyak pemburu harta karun yang tidak siap tiba-tiba diteleportasi ke tempat seperti itu, atau bagian terakhir jalan hidup dan Mahtei,
bahkan jika mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajahi lorong gelap itu, mereka mungkin akan terkejut bahkan sebelum mereka menjelajah ke dalamnya. Namun saat ini, Ye Sen, yang berdiri di lorong gelap itu, memiliki mata yang lebih cerah. Tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei memang merupakan tahap ilusi kemahteihan. Format panggung tidak berubah, tetapi tingkat bahaya setiap tempat di Gua Harta Karun Ilahi telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Saya khawatir tahap ilusi kemahteihan juga akan berkali-kali lipat lebih berbahaya. Ye Sen datang ke tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei untuk pertama kalinya, tetapi dia tampaknya sangat mengenal tempat ini. Dia juga harus berterima kasih kepada para santo gemuk dan kurus yang dibunuh oleh Bing 11 dan Bing 12 sebelumnya. Kedua santo ini sebelumnya telah memasuki Gua Harta Karun Ilahi beberapa kali. Melalui ingatan jiwa mereka, dikombinasikan dengan dua tahap jalan hidup dan Mahtei yang telah dia masuki sebelumnya, Ye Sen sudah sangat akrab dengan tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei. Dalam ingatan para santo gemuk dan kurus, tahap pertama jalan hidup dan Mahtei adalah tahap gurun kemahteihan, tahap kedua jalan hidup dan Mahtei adalah tahap cahaya kemahteihan, dan tahap ketiga jalan hidup dan Mahtei adalah tahap ilusi kemahteihan. Di tahap gurun kemahteihan, ketika melewatinya sebelumnya, akan ada 3 putaran serangan monster, tetapi kali ini menjadi 9 putaran serangan monster, dan bahkan monsternya jauh lebih kuat. Di level cahaya kemahteihan, kali ini, cahaya suci ungu dan biru yang dapat menembak dan membunuh banyak orang suci surgawi akhir telah berubah menjadi cahaya ilahi ekstrim asli yang bahkan artefak tingkat rendah tidak dapat menahannya dan bahkan dapat membunuh dewa sejati tingkat rendah. Dalam ingatan orang-orang suci yang gemuk dan kurus, level ilusi kemahteihan digunakan untuk menghadapi 3 tahap ilusi yang memengaruhi jiwa atau bahkan mencekik jiwa. Sekarang, melalui peningkatan tingkat bahaya dari 2 tahap pertama jalan hidup dan Mahtei, Ye Sen sudah tahu bahwa ilusi yang ditemui di level ilusi kemahteihan berikutnya mungkin jauh lebih dari 3 tahap, dan bahkan kekuatan membunuh ilusi akan meningkat beberapa kali lipat. Aku tidak tahu berapa banyak tahap ilusi yang dapat ditahan jiwaku. Ye Sen menatap lorong yang sangat gelap di depan. Jika tidak bisa bertahan, aku hanya bisa meminjam Liontin Giok Es dan Salju. Liontin Giok Es dan Salju adalah artefak kelas atas. Tidak seperti artefak kelas bawah Purple Mist True Clotes, yang hanya bisa bertahan terhadap serangan pada level Ki sejati, Liontin Giok Es dan Salju bahkan bisa bertahan terhadap serangan pada level jiwa. Karena alasan inilah setelah mengetahui bahwa tahap ketiga kehidupan dan kemahteihan berbentuk ilusi kemahteihan, Ye Sen menjadi lebih percaya diri dalam menerobos tahap terakhir ini. Sambil memegang Liontin Giok Es di tangannya, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke depan lorong gelap itu. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus kaki, Ye Sen merasakan lorong gelap itu menghilang, dan dia langsung tiba di dataran yang luas. Dataran ini begitu nyata sehingga sama sekali tidak tampak seperti ilusi. Jika Ye Sen datang ke dataran ini untuk pertama kalinya, dia mungkin akan berpikir bahwa dia telah memasuki ruang lain. Namun saat ini, Ye Sen menatap dataran ini tanpa ada perubahan ekspresi. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia masih berada di lorong gelap itu saat ini. Dataran ini hanyalah ilusi. Karena Ye Sen telah melihat ilusi ini dalam ingatan para santo yang gemuk dan kurus. Ilusi ini adalah ilusi yang menguji rasa takut psikologis. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Ye Sen melihat ilusi dataran yang sangat besar ini, suara gemuruh datang dari ujung dataran. Kemudian, monster mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung langit dataran seperti air pasang. Ye Sen melihat bahwa mungkin ada lebih dari puluhan ribu monster ini, dan masing-masing dari mereka telah mencapai level almarhum Santo Surgawi. Monster-monster di langit bergegas keluar langsung dari ujung dataran dan membanjiri Ye Sen dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, mereka telah melonjak ke suatu tempat yang berjarak puluhan kaki dari Ye Sen. Ye Sen sudah bisa melihat dengan jelas taring haus darah dari monster-monster ini, mendengar raungan rendah dari monster-monster ini, dan bahkan mencium bau amis yang sangat kuat pada monster-monster itu. Jumlah monster ini, kekuatan ini, membanjiri seperti air pasang, dan momentumnya cukup untuk mengejutkan pikiran orang-orang. Jika Anda benar-benar jatuh ke langit yang penuh dengan monster ini, itu sudah cukup untuk menakuti banyak prajurit sampai Mahtei. Puluhan ribu monster pada tahap akhir orang suci surgawi,
Bahkan jika mereka diinjak-injak oleh kuku para monster, mereka pasti dapat menghancurkan banyak orang kuat orang suci surgawi akhir menjadi lumpur. Tetapi ketika menghadapi sekelompok monster ini yang telah bergegas ke depan puluhan kaki jauhnya dan akan benar-benar menelannya di saat berikutnya, Ye Sen tidak menunjukkan rasa takut, juga tidak membuat gerakan apapun untuk melarikan diri. Ye Sen melihat semua ini dengan acuh tak acuh. Ilusi ketakutan. Mungkinkah monster semacam ini digunakan untuk menakuti jiwa prajurit sampai mati? Mengetahui bahwa ini adalah level ilusi kematian, Ye Sen sudah tahu bahwa semua ini adalah ujian jiwa, kemauan, dan keadaan pikiran. Daripada niat membunuh yang sebenarnya dari Dagieng. Monster-monster ini tidak mungkin monster sungguhan, mereka hanya dapat diciptakan oleh ilusi untuk memengaruhi pikiran prajurit. Ledakan. Tepat saat Ye Sen menghadapi monster-monster itu dengan acuh tak acuh, monster-monster di langit seperti air pasang benar-benar menenggelamkannya. Dalam sekejap, Ye Sen bahkan merasakan badannya dirobek-robek oleh monster-monster yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir ke seluruh tanah, dan merasakan taring-taring monster yang tak terhitung jumlahnya itu berlumuran darah dan melahapnya. Bahkan jiwanya merasakan napas kematian yang mengejutkan datang. Pada saat ini, mata Ye Sen yang acuh tak acuh tiba-tiba berkedip, hancurkan ilusi itu untukku. Tidak ada yang dapat memengaruhi pikiranku. Liontin giok es dan salju itu tidak memperingatkan, Ye Sen tahu bahwa monster-monster ini tidak benar-benar mencabik-cabiknya, tetapi benar-benar membunuhnya. Semua napas kematian itu hanyalah ilusi. Dia hanya harus berpegang teguh pada pikirannya dan melindungi pikirannya agar tidak terpengaruh dan diserang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam raungan Ye Sen, dalam sekejap, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya dan rasa kematian yang bergulir ke arah jiwa Ye Sen langsung dihancurkan oleh Ye Sen. Jiwa Ye Sen, seperti pedang tajam, membubung ke langit, menghancurkan semua ilusi. Akhirnya, ketika monster-monster di langit melompatinya sepenuhnya dan raungan rendah itu menghilang sepenuhnya, jiwa Ye Sen sama sekali tidak goyah. Ledakan. Tiba-tiba, dunia berubah. Dunia para monster menghilang, dan saat berikutnya, Ye Sen mendapati dirinya berdiri di lorong gelap itu lagi. Ye Sen tahu bahwa dia telah melewati level ilusi pertama dari lorong ini. Ilusi kematian, jika ini pertama kalinya aku datang ke sini, aku akan sangat takut ketika tiba-tiba menghadapi situasi ini. Mereka sebenarnya secara langsung mengandalkan ilusi untuk memengaruhi jiwa orang-orang. Kau tahu, jiwa adalah hal yang paling rapuh. Begitu runtuh, bahkan jika badan bertahan hidup, ia akan langsung mati. Jika kau takut mati di tiga bagian jalan hidup dan mati ini, sungguh tidak adil untuk mati. Namun, meskipun kau tahu ini adalah ilusi, kau tidak boleh menganggapnya enteng. Karena bagian jalan hidup dan mati ini ditempatkan di pos pemeriksaan terakhir, itu berarti ini jelas merupakan bagian jalan yang paling berbahaya. Kau tidak boleh ceroboh sama sekali, dan kau tidak boleh menenangkan pikiranmu sama sekali. Meskipun ia telah melewati bagian pertama ilusi, Ye Sen menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Ia terus melangkah maju. Kali ini, ketika Ye Sen berjalan ratusan kaki jauhnya, Ye Sen merasakan bahwa kegelapan lorong itu berangsur-angsur menghilang, dan lorong itu berangsur-angsur menjadi lebih terang. Ye Sen juga menemukan bahwa ada gua-gua di kedua sisi lorong itu. Ketika pikiran Ye Sen berputar ke arah gua itu, ia tiba-tiba menemukan bahwa gua-gua ini adalah gua-gua harta karun. Ketika Ye Sen melangkah ke sebuah gua harta karun, ada sebuah botol kecil yang bersinar dengan cahaya ilahi di atas panggung batu di tengah-tengah gua harta karun itu. Ketika Ye Sen mengambil botol kecil itu di tangannya, ia secara langsung merasakan bahwa botol kecil itu mengirimkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya kepadanya. Botol ini berisi pil ilahi kelas atas darah penciptaan. Setelah menelannya, ia dapat secara langsung mengubah fisik prajurit itu. Ketika 9 pil ilahi darah penciptaan di dalam botol itu semuanya dimurnikan, mereka bahkan dapat secara langsung memiliki kekuatan darah dari klan purba di alam atas. Pil ilahi darah penciptaan, pil ilahi kelas atas. Ye Sen terkejut. Dia pernah mendengar tentang pil dewa kelas atas, yang pastinya sangat berharga dan langka di dunia spiritual kecil, seperti artefak dewa kelas atas. Dia benar-benar memasuki gua harta karun di tahap ketiga jalan hidup dan mati ini, dan menemukan harta karun langka semacam ini. Ledakan. Tepat ketika Ye Sen dikejutkan oleh pil dewa darah penciptaan,
Ye Sen tiba-tiba terkejut. Tidak, ini masih tingkat jalan hidup dan mah Tei, tingkat dengan krisis hidup dan mah Tei. Tidak mungkin ada harta karun sebelum memasuki tanah harta karun ketiga di belakang. Selain itu, bahkan jika ada harta karun, mereka tidak akan ditempatkan langsung di luar seperti ini. Pembatasan tertentu harus dilanggar untuk mendapatkannya. Harta karun ini palsu. Semua ini adalah ilusi. Ye Sen memegang sebotol kecil 9 pil ajaib darah penciptaan, tiba-tiba melemparkan botol itu ke arah gua. Ketika botol itu menghantam dinding batu gua, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan Ye Sen kembali ke lorong gelap itu lagi. Kali ini, Ye Sen sudah berkeringat. Baru saja, dia sama sekali tidak merasakan ilusi itu, dan mengira bahwa dia telah berjalan langsung ke ujung lorong dan menemukan harta karun itu secara langsung. Jika bukan karena harta karun ini yang membuatnya merasa aneh saat terkejut, dan memikirkannya dengan saksama, dia akan melihat melalui ilusi itu. Saya khawatir dia akan menelan semua pil ajaib di dalam botol itu secara langsung. Dalam hal itu, sangat mungkin bahwa apa yang disebut pil ajaib itu akan langsung membunuh jiwanya. Mengerikan, terlalu mengerikan. Ilusi sebelumnya begitu nyata sehingga Ye Sen hampir kehilangan akal sehatnya di dalamnya. Ye Sen merasa bahwa jika ilusi monster di paragraf pertama memengaruhi rasa takut jiwa prajurit, maka ilusi di paragraf kedua memengaruhi keserakahan jiwa prajurit. Jika dia benar-benar mendambakan harta karun pil ajaib, dia mungkin sudah mah Tei sekarang. Kekacauan. Jiwanya hampir terganggu oleh ilusi ini sekarang. Dia hampir jatuh ke dalam ancaman hidup dan mah Tei dari ilusi ini. Dalam keringat dingin, Ye Sen terus bergerak maju dengan ekspresi serius. Jika Anda ingin terus melewati tahap ketiga jalan hidup dan mah Tei ini, Anda harus terus melangkah maju. Pada saat ini, Liontin Giok S dan artefak suci Tianjia Yuannya yang melindungi jiwa yang diperoleh dari Feng Ling dari rumah Yulan dioperasikan langsung oleh Ye Sen. Pengalaman ilusi keserakahan kedua telah membuat Ye Sen sangat waspada. Meskipun dia masih bersikeras menggunakan jiwanya untuk mengalami ilusi-ilusi ini dan benar-benar melatih jiwanya, ini adalah level hidup dan mah Tei yang nyata, dan Ye Sen tentu tidak akan bercanda dengan hidupnya. Ye Sen tentu tidak akan membiarkan dirinya mah Tei di level hidup dan mah Tei ketiga ini untuk melatih jiwanya. Jadi Ye Sen telah mulai mengaktifkan Liontin Giok S dan Salju dan Tianjia Yuannya, siap untuk berjaga-jaga terhadap ilusi yang lebih berbahaya di depan kapan saja. Jika perlu, Ye Sen bahkan memiliki niat untuk terbang ke Liontin Giok S dan Salju dan langsung menerobos level ini. Ketika Ye Sen melangkah maju di lorong gelap ini untuk ketiga kalinya, dia berjalan sekitar 1000 kaki jauhnya, dan Ye Sen menemukan sebuah jembatan batu di depannya. Ketika Ye Sen menyeberangi jembatan batu, gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya dengan sosok anggun muncul tepat di depan jembatan batu. Gadis-gadis ini mengenakan kain kasa tipis, dan payudara mereka yang menjulang tinggi dan pinggang putih ramping menjulang di bawah kain kasa, yang membawa perasaan menggoda yang berbeda. Bersambung.